Pertama, saya itu bukan ahli relationship. Jadi saya mencoba menjelaskan ini semua itu dari sudut pandang otak. Yes. Dan bagaimana ketika manusia menghadapi orang lain. Ketika kita bicara terkait dengan umur berapa, poin utamanya sebetulnya bukan pada umur berapanya, tapi sudah seberpengalaman manusianya itu dalam menghadapi manusia. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan ia bisa merefleksikan dirinya terhadap kesalahan itu, membuat akhirnya ia bisa lebih dewasa. Kalau dikatakan umur, kira-kira di umur 25 atau 30, apakah di bawah 25 boleh? Tentu boleh. Apakah di atas 30? Tentu juga boleh. Dan ini menariknya adalah ketika teman-teman bertanya tentang, oh saya itu sudah di umur yang matang loh untuk menikah, apakah artinya kita tidak akan menghadapi masalah setelah pernikahan? Oh banyak dong masalahnya. Tantangannya adalah bukan pada kita siap pada saat itu, tapi pada saat kita siap menghadapi perubahan-perubahan yang bersifat dinamis. Jangan sampai menjadikan tujuan hidup kamu adalah mendapatkan pasangan. Tahu dulu goal kamu apa, dan pasangan kamu itu adalah partnernya kamu untuk mencapai visi bersama. Dan ketika kita itu sudah mengetahui apa goal kita, di situ nanti muncul yang namanya selective attention. Frekuensinya dapat nih. Betul, dari awal kita sudah tahu visinya seperti apa, kita jadi sudah memahami nih orang seperti apa yang saya butuhkan. Dalam sifat manusia ada yang dinamakan sebagai mirror neuron. Kepuasan pernikahan ternyata tidak ada urusan dengan sukunya apa, umurnya berapa. Yang ada urusan tuh paling banter hanya dengan anxiety. Di luar-luar itu sepertinya tidak ada hubungannya. Tetapi yang paling menarik adalah ketika mereka melihat pola aktivitas otaknya. Kalau kita ketemu orang yang mirip, ada nggak sih dok tanda-tandanya? Ada. Itulah yang dinamakan sebagai blink atau slicing. Atau istilah saintifiknya dinamakan sebagai adaptive subconscious. Ketemu banyak orang, kita langsung merasakan yang namanya klik. Itulah orang menyebutnya klik, ketemu sebentar itu sebetulnya dari berarti ya? Intuisi itu sejatinya bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ya. Saya selalu sampaikan, intuisi itu sebetulnya adalah kumpulan pengalaman kita. Big data. Kumpulan big data itu yang akhirnya muncul blink. Yang orang menyebut intuisi saya. Berapa sih sebetulnya uang yang diperlukan agar hidup manusia itu bahagia? Terdapatlah korelasi pada angka 3 kali dari biaya kebutuhan hidup. Data-data dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta menyebut angka itu di angka 15 atau 20. Pendapatan salary bulanan itu perlu di angka 45 atau 60. Jadi 30% kebutuhan hidup, 30% untuk aktualisasi diri, 30% sisanya untuk tabungan. Disitulah emosi mulai stabil. Angka berapapun bertambah, itu nggak akan pengaruh lagi. Tetapi harus hati-hati, ada sifat manusia yang namanya greedy, rakus. Tidak pernah ada merasa cukup lagi-lagi karena faktor otaknya sudah teradaptasi. Yang dinamakan sebagai hedonic cycle. Kadang kita pikir cinta itu soal jantung yang berdebar, perut yang bergetar, atau chemistry yang gak bisa dijelaskan. Tapi pernah gak sih kita mikir kalau semua itu mungkin sebenarnya dimulai dari otak kita? Bahwa rasa klik saat pertama kali kenal, rasa nyaman yang bikin kita mau terbuka, bahkan rasa sakit yang muncul waktu disakiti, semuanya ada peta dan proses di dalam otak. Apakah cinta itu sebenarnya keputusan biologis? Apakah mungkin kita bisa melatih otak supaya nggak salah pilih orang? Dan umur berapa sebenarnya otak manusia siap untuk berelasi dengan sehat? Di episode kali ini kita nggak cuma ngomongin cinta dari sisi rasa, tapi dari sisi sains. Dari kacamata neuroscience. Bersama seorang neuroscientist yang akan bantu kita melihat cinta lewat peta otak manusia. Bagaimana koneksi, trauma, dan pengalaman hidup membentuk cara kita mencintai dan dicintai. Karena mungkin untuk benar-benar memahami cinta, kita harus mulai belajar dari tempat di mana semua rasa itu lahir, yaitu di dalam kepala kita sendiri. Selamat datang Profesor Edmi Edison. Terima kasih banyak. Kayak deg-degan. Enggak lah. Ketika orang menyebut saya profesor, saya aminkan saja deh. Iya dong. Kan dikit lagi kan. Ya, sip. Ayo. Mungkin Prof kan jarang nongol nih, baru nongol pertama kali di Suara Berkelas teman kita, terus yang kedua di tempat kita sekarang. Ya. Boleh kenalin dikit gak itu dirimu ke audiens? Your Oh background. gitu, ya terima kasih banyak Bang Yasser dan juga Coach Aneh sudah mengundang saya ke sini. Nama saya Edmi,
Nama panjangnya Rizky Edmi Edison. Memang kalau secara background pendidikan, betul saya itu adalah medical doctor. Dan saya lanjut pendidikan di PhD S3 bedah saraf dulunya di GC Medical University. Belah-belah otak gitu ya? Ya, Oke. bedah saraf dan tamat di tahun 2015 akhirnya menjadi PhD. Lalu pulang ke Indonesia, saya tinggalkanlah dunia klinis itu, fokus sepenuhnya mengembangkan yang namanya Applied Cognitive Neuroscience. Neuroscience itu kan ilmu tentang neuro ya, menyebut tentang saraf, tentang otak tidak salah. Tetapi ketika bicara tentang neuroscience itu pun juga sangat luas cakupan-cakupannya. Nah, saya fokusnya itu kepada ranah kognisi. Bagaimana otak manusia itu berpikir, gampangnya seperti itu. Dan ketika bicara tentang cognitive neuroscience, itu banyak tuh ada hal yang betul-betul teoritis eksperimental dan juga ada yang betul-betul bersifat applied. Nah, yang saya kembangkan sejak tahun 2015 itu saya fokuskan ke applied cognitive neuroscience. Walaupun memang sih ada riset-riset tentang clinical neuroscience ataupun neural engineering yang dilakukan, tapi kalau ditanya branding, saya sendiri meyakini memang brandingnya ke sana deh, applied cognitive neuroscience. Saya pun juga adalah dosen di Indonesia dan juga ada bertugas lah di Brunei Darussalam. Kalau di Indonesia itu saya harus sebut nama kampus Boleh, saya. Gak apa-apa dong. please banget. Di Universitas Prima Indonesia, di Badan Neuroscience yang ada di Kota Medan. Sementara kalau di Brunei, itu di University Brunei Darussalam. Tepatnya di Institute for Leadership Innovation Advancement. Jadi yang dikembangkan sana sekarang adalah mengkawinkan antara neuroscience dengan leadership. Bicara tentang manusia, tentang leadership, dan ternyata bicara tentang leadership itu selalu tentang manusia. Bagaimana hubungan antar manusia. Oke. Mudah-mudahan sih di sesi kita kali ini saya bisa berbicara sangat banyak lah kepada Coach Anes ataupun juga Bang Yasser. Ya, since leadership ini juga hubungan antar manusia, namanya hubungan relationship juga masuk juga kan tuh. Betul. Bisa dilihat juga dari kacamata neuroscience. Betul, dan itu memang tadi saya sempat bincang-bincang juga kepada Coach Anes. Saya kan mengajar juga di UBD itu, banyak fakultas yang saya ajar dan sering sekali tuh saya dapat pertanyaan dari para mahasiswa-mahasiswi saya. Satu di antara mereka bertanya, "Dokter, kapan baiknya kami menikah? Apa Kapan yang tuh sebaiknya berarti- kami siapkan?" Kapan tuh berarti dari segi momentum apa dari segi umur? Dua-duanya. Oke. Nah, itu tuh yang saya sampaikan kepada mereka. Langsung banyak ngomong deh. Abang tanya dulu deh. Nanti Loh, saya ini jelasin. pertanyaannya. Memang pertanyaan pertama. Pertanyaan kuncinya memang itu sih sebenarnya, kayak emang umur ada benchmark umur gak sih, kayak ngelihat dari perkembangan otak atau kesiapan otak untuk kita berelasi yang serius seperti menikah. Ya, ini menarik ini. Ketika melakukan penelitian terkait dengan neuroscience, tentu harus banyak referensi yang saya pahami juga. Dan satu pertanyaan yang unik adalah kapan sebetulnya otak manusia itu cukup dikatakan mature, khususnya dalam berkaitan dengan pernikahan. Dan sayangnya itu memang belum ada satu jurnal pun yang menyatakan secara tegas umur segini loh kamu cocok untuk menikah. Dan ternyata ketika kita bicara tentang pernikahan ataupun hubungan relasi manusia yang berkaitan dengan romansa, itu bukan perkara umur berapa kamu sanggup. Tapi kita harus melihat ketika berbicara tentang hubungan antar manusia berkaitan dengan romansa, ini sebetulnya ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, hubungan antar manusia. Lalu yang kedua, hubungan antar manusia plus perasaan. Ini dua hal yang berbeda, tantangannya berbeda pula. Ketika kita bicara terkait dengan umur berapa, poin utamanya sebetulnya bukan pada umur berapanya, tapi sudah seberpengalaman manusianya itu dalam menghadapi manusia. Kenapa itu perlu? Perlu dipahami, yang namanya pengalaman itu suka tidak suka memang melewati trial dan error. Oke. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan ia bisa merefleksikan dirinya terhadap kesalahan itu, membuat akhirnya ia bisa lebih dewasa. Ini ngomongnya tentang umur tapi banyak penjelasannya ya. Tapi Seru. mohon izinkan saya jelaskan. Please. Makanya banyak orang berkata, yang perempuan-perempuan juga, mungkin laki-laki juga, ada yang berkata, saya itu lebih nyaman pasangan saya itu lebih tua, yang lebih tua lebih dewasa. Itu saya akan berkata dengan jujur, kamu tidak adil dari awal. Kenapa? Mereka-mereka yang sudah berumur misalnya 30-an, 40-an, hendak dibandingkan dengan remaja-remaja umur 20-an awal, kenapa mereka nampak lebih dewasa? Iya, karena pengalamannya lebih banyak. Betul. Sementara yang umur 20-an pengalamannya belum ada. Bagaimana ia harus menghadapi sebuah situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Sementara ketika manusia menghadapi sebuah permasalahan, jika bicara tentang otak manusia, banyak bagian-bagiannya. Tetapi dalam hal kaitannya dengan pengambilan keputusan atau bagaimana ia merespon terhadap sebuah permasalahan, setidaknya ada 2 yang berkaitan. Yang pertama ada bagian otak depan, dan yang kedua ada yang dinamakan sebagai sistem limbik. Otak depan tuh di kening kita lah. Di otak depan itulah tempat kita bisa berpikir secara rasional, secara logis, ataupun tentang imajinasi, kreativitas, semuanya ada di otak depan. Dan ada satu sisi lagi otak manusia yang dinamakan sebagai sistem limbik yang terletak di bagian tengah otak manusia. Saya menyebut sistem limbik, itu artinya banyak organ-organ kecil lagi yang terlibat di dalamnya. Salah 2-nya yang paling banyak berperan ketika berbicara tentang cognitive neuroscience adalah hipokampus dan juga amigdala. Menariknya begini, Coach Anes dan juga Bang Yasser. Kalau ada 2 bagian otak manusia yang betul-betul berperan sangat krusial dalam kehidupan, 2 ini, otak depan dan sistem limbik, sayangnya 2 otak ini bukan berjalan berbarengan. Ia berjalan berlawanan arah. Ketika sistem limbiknya begitu teraktivasi, orangnya sedang begitu marah, begitu happy, begitu sedih, biasanya justru otak depannya tidak berjalan dengan baik untuk berpikir logis. Makanya banyak orang berkata kalau sedang marah-marahan jangan kirim-kirim pesan, nanti putus. Karena nggak rasional. Iya, karena tidak akan rasional. Makanya kita juga sering melihat kenapa sih orang yang begitu rasional seperti tidak ada empati. Ya Dingin karena gitu ya. betul nampak flat begitu aja. Karena untuk menjaga rasionalitasnya, tantangan pertama adalah bagaimana mengendalikan emosi. Dan biasanya kalau emosi itu flat, itu orang-orang yang rasionalitasnya oke. Maka kita melihat nih, itu orangnya cerdas banget tapi kok kayak nggak ada empati sih. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang balik lagi mengenai masalah umur. Kan pertanyaan umur ya, umur berapa? Jawabannya adalah tidak ada umur spesifik. Walaupun ada beberapa artikel menyebut di antara umur 25 sampai 30 lah. Tetapi perlu kita pahami, yang namanya umur itu kita bisa melihat adanya pergeseran semakin lama semakin tua. Dan saya memperhatikan kenapa terjadi pergeseran seperti itu, lebih kepada bagaimana kemudahan hidup yang kita jalani dibandingkan antara zaman sekarang dan zaman dahulu. Zaman sekarang kehidupannya jauh lebih praktikal dibandingkan zaman dahulu. Artinya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi sebelum kita, mereka sudah menghadapinya dari umur yang sudah begitu kecil dibandingkan kita. Makanya kesiapan mental mereka pun sudah terbentuk dari umur yang lebih muda dibandingkan mereka yang sekarang ini sudah umur 30 atau 40-an. Jadi orang dulu matangnya lebih cepat, simplify-nya. Simplify-nya matangnya lebih cepat. Nah sekarang pertanyaannya, jadi umur berapa yang pas untuk menikah? Kalau dikatakan umur kira-kira di umur 25 atau 30, apakah di bawah 25 boleh? Tentu boleh. Apakah di atas 30? Tentu juga boleh. Dan ini menariknya adalah ketika teman-teman bertanya tentang, oh saya itu sudah di umur yang matang loh untuk menikah, apakah artinya kita tidak akan menghadapi masalah setelah pernikahan? Oh banyak dong masalahnya. Nah di sini perlu pahami, ketika berbicara tentang hubungan antar manusia, khususnya terkait dengan relationship, itu tidak pernah bersifat statis, selalu bersifat dinamis. Maka ketika kita merasa ready di umur 25, maka tidak akan lagi menghadapi masalah-masalah. Oh itu beda cerita lagi. Tantangannya adalah bukan pada kita siap pada saat itu, tapi pada saat kita siap menghadapi perubahan-perubahan yang bersifat dinamis. Nah sekarang, apa sih tandanya kamu sudah siap ready untuk menikah itu? Pertama, ada perbedaan antara relasi dan relasi dengan perasaan. Bicara tentang perasaan, suka tidak suka ada unsur saling mengalahnya nanti. Kamunya sudah ready tidak? Ketika kamu harus mengalah. Kamu punya keinginan tapi terpaksa untuk mengalah, dahulukan dulu keinginan pasangan. Kamu sedang capek-capek sekali, ketika badan capek, emosi kita tidak akan stabil. Tetapi kita menghadapi sebuah permasalahan, sanggup tidak kita itu bersifat tenang ketika ada permasalahan seperti itu. Dan lagi-lagi itu bukan pada umur, tapi terkait dengan pengalaman yang sudah kita jalani dan kita merefleksikan diri terhadap pengalamannya itu. Kalau sudah seperti itu, jadi dok, kapan umurnya ketika pengalaman kita sudah cukup? Jawabannya pun juga tidak ada yang pasti. Lebih kepada kesiapan kita ready menghadapi manusia. Dan menghadapi manusia yang dengan ada perasaan. Silakan. Ya. Yes. Aku sangat suka ketika tadi Mas Edmi mention kalau umur itu sebenarnya bukan jadi faktor penentu apakah seseorang siap atau tidak siap. Karena yang lebih penting adalah
seberapa banyak pengalamannya. Betul. Dan pengalaman inilah yang akhirnya membuat kita menjadi matang. Ya. Di bisnis kita saat ini gitu kan, kita mengcombine antara biro jodoh dan personal development. Ya. Makanya kita sebut nama bisnis kita tuh Ranum. Hmm. Dalam rangka kita mau meranumkan Ya. gitu kan individu-individu sampai akhirnya mereka siap untuk menjalani relationship. Oh, ranum-ranum merah jambu gitu. Iya, ranum artinya matang. Iya, matang ya, ya. Kayak mangga, manis dipetik gitu Ya. kan. Jadi kalau kata Yaser siap dipetik Iya, gitu. Kalau Ya. manusia udah ranum kan manis. Betul Siap sih, dipetik, betul sih. diperebutkan, kan? Betul, mahal tuh. Nah, oleh karenanya sebenarnya yang pengen aku tanyain Mas Edmi, ini simplified banget ya. Ya. Banyak orang yang berpatokan pada umur karena itu yang paling gampang Ya. gitu kan untuk mereka bisa melihat oke, I'm ready or not. Tapi kalau ciri-cirinya gitu ya, aku nih sudah matang dan sudah cukup dinamis atau belum untuk berrelasi sama orang lain tuh kayak gimana sih? Karena aku punya asumsi bahwa seperti yang Mas Edmi bilang, di era yang udah enak gitu ya, kita punya banyak privilege di dalam dunia ini, jadinya orang tuh udah nggak striving lagi dalam sebuah struggle. Ya. Aku dan Yaser juga akhirnya bisa sama-sama yakin untuk mau menikah karena kita juga udah mengalami struggle kita sendiri gitu. Ya. Kita pernah ada di toxic relationship, aku sendiri pun main dating apps tuh udah ketemu 22 orang kopi darat baru dia ke 23 gitu kan. Jadi kayak emang embarking on a journey. Ya. And reflecting on that journey, baru kemudian akhirnya aku yakin dan siap. Ya. Tapi banyak nih Mas yang bilang gini, aduh gue satu aja udah capek banget. Nah ini kan kalau bahasa simpelnya ya, antara fixed mindset dan growth mindset. Ya. Gimana orang akhirnya mau, ya udah mau coba terus, usaha terus, sama orang yang kayak aduh gue gak punya tenaga. Mau tapi gak usaha, ya sama dengan bodong gitu kan. Jadi ini gimana ya gitu, maksudnya aku tuh kita bikin podcast ini pengen membuat orang-orang lebih tertarik untuk mempersiapkan diri dalam rangka kedinamisan itu tadi. Ya. Bahwa dinamis itu bukan hanya beneficial untuk orang lain, tapi sebenarnya dinamis itu akan beneficial untuk diri kita sendiri karena masa depan pun kan masih uncertainty. Betul. So, merangkum itu semua, pertanyaanku adalah bagaimana kita tahu apakah kita memang sudah siap untuk berdinamis, terutama dalam berelasi dengan orang lain. Mungkin tadi kalau kita perlu merefleksikan dulu ke diri sendiri. Poin-poin apa aja sih Mas yang perlu direfleksikan bahwa gue tuh udah cukup dinamis atau belum ya? Oke, ini pertanyaan menarik dan saya kasih disclaimer dulu Bang Yaser dan juga Coach Anes ya. Pertama, saya itu bukan ahli relationship. Jadi saya mencoba menjelaskan ini semua itu dari sudut pandang otak. Yes. Dan bagaimana ketika manusia menghadapi orang lain. Yes, please. Saya coba di situ. Saya nanti takut akan berbalik kepada saya. Enggak kok. Ini saya selalu sampaikan ke para teman-teman ya. Kami kalau teman-teman akademik kan suka canda-canda ya. Kalau kita diundang itu apa yang paling dikhawatirkan? Kita ngomong ABCDE, biasanya akan kita dulu yang diuji itu ABCDE-nya. Jadi kalau ngomong itu hal saintifik, we are totally fine. Kita ready untuk saling menguji keilmuan. Tapi kalau bicara tentang misalnya contoh cara pengelolaan keuangan segala macamnya, biasanya kita dulu yang diuji tuh. Gimana cara kelola keuangan yang baik. Nah sekarang tentang bagaimana kita itu menghadapi orang segala macam. Kapan kita ready, lalu apa tanda-tandanya. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga. Pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa saya itu di Brunei. Dia tanya, dokter kami tuh kalau mau menikah tuh apa sih harus disiapin? Saya juga bingung loh. Gua ngajar tentang otak, kenapa mereka nanya, dokter kapan kami ready buat nikah? Jadi tapi ya sudah, I'm totally fine, saya jelaskan. Saya sampaikan kepada mereka sama seperti tentang manusia mendapatkan motivasi. Seseorang itu bisa mendapatkan motivasi kalau mereka itu punya curiosity. Curiosity itu akan muncul kalau kamu itu punya tujuan. Nah sekarang yang saya cukup concern terhadap para mahasiswa saya ketika bicara tentang relationship-nya mereka. Saya sampai sekarang masih bingung kenapa ya mereka dengan secara terbuka ngomong seperti itu kepada saya. Walaupun sambil rame-rame gitu loh, mereka nanya pendapat. Mungkin cara ngajar saya berbeda kali ya. Karena cara ngajar itu dengan dialog, mereka akhirnya malah terbuka. Saya sampaikan, ketika kamu tuh hendak mencari pasangan, goal kamu tuh bukan pada cari pasangannya dulu. Tapi kamu ketahui kamu tuh maunya apa sih? Jangan sampai menjadikan tujuan hidup kamu adalah mendapatkan pasangan. Tahu dulu goal kamu apa, dan pasangan kamu itu adalah partnernya kamu untuk mencapai visi bersama. Nah ketika kita sudah mengetahui hal itu,
kita akhirnya mengetahui nih, siapa ya orang-orang yang sebetulnya cocok, yang betul-betul bisa mendukung visi yang saya bangun dalam hidup. Bukan dalam kondisi saya pasrah, mencari pasangan yang manapun boleh deh. Dari awal kita sudah tahu nih perspektifnya berbeda. Yang satu mencari pasangan untuk mencapai goal bersama, yang satu lagi mencari pasangan karena gue pengen cari pasangan. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Dan ketika kita itu sudah mengetahui apa goal kita, di situ nanti muncul yang namanya selective attention. Oh, udah masuk sedikit lagi nih. Selective attention. Iya, akan mulai masuk-masuk. Ada orang menyebut tuh red car theory lah. Oke. Bader-Meinhof fenomena. Kira-kira jadi seperti kayak itu. Frekuensinya dapat nih. Betul, dari awal kita sudah tahu visinya seperti apa, kita jadi sudah memahami nih orang seperti apa yang saya butuhkan. Jadi bukan sembarang orang siapa datang, oke lah saya coba, ternyata nggak cocok. Dan ini perlu dipahami loh, tentang cocok atau tidak cocok, dalam sifat manusia ada yang dinamakan sebagai mirror neuron. Di mana kita itu akan merasa nyaman jika bertemu dengan orang-orang yang kita rasa kok sefrekuensi ya dengan kita. Kita ketemu banyak orang, akhirnya banyak gagal. Jangan-jangan memang mirror neuronnya pun tidak nampak. Dan itu bagaimana pembentukan mirror neuron, disitulah sangat berpengaruh dengan seperti apa sih kita dibesarkan. Maka ada orang yang mengatakan pernikahan itu harus sekufu, harus setara segala macam. Itu sebetulnya berkaitan dengan mirror neuron. Bukan personalnya saja, tapi juga pada keluarganya. Bagaimana ia dibesarkan pola berpikir, akan kelihatan tuh mana yang cocok atau tidak. Definisi cocok atau tidak tuh sebetulnya ketika kita melihat ada mirroring diri kita di diri mereka. Oh ternyata pola pikirnya pun juga sama ya seperti itu. Dan ini akan berkaitan dengan, ini udah ada risetnya nih. Brain dynamic untuk mengetahui bagaimana kelanggengan pernikahan. Itu memang sudah ada penelitiannya. Dan itu datanya bukan dengan questionnaire, tapi melihat bagaimana gelombang otaknya antar pasangan itu. Saya mohon maaf kalau agak melompat-lompat ya. Please. Tapi ini penelitian yang menarik dilakukan sekitar 3 tahun lalu itu di Cina. Hendak mengetahui bagaimana kelanggengan pernikahan antar couple, ternyata mereka-mereka yang happiness-nya tinggi adalah mereka yang punya pola aktivasi otak yang mirip. Penelitian itu menggunakan instrumen pencitraan otak yang namanya functional MRI. Jadi kepada ada 96 couples yang diujikan setelah melalui kriteria inklusi, eksklusi, dihilangkan segala macam hal-hal biasa, apalah 40-an lebih lah ya. Dan dilihatlah, dipertontonkan kepada mereka adegan-adegan yang bersifat marital dan adegan-adegan non-marital. Dilihatlah bagaimana sih sebetulnya respon otak mereka ketika melihat tontonannya itu. Antara yang real couple dengan couple yang secara random diambil. Ternyata yang real couple datanya didapatkan dan dihubungkanlah dengan satisfaction, kepuasan pernikahan. Kepuasan pernikahan ternyata tidak ada urusan dengan sukunya apa, umurnya berapa. Yang ada urusan tuh paling banter hanya dengan anxiety. Di luar-luar itu sepertinya tidak ada hubungannya. Tetapi yang paling menarik adalah ketika mereka melihat pola aktivitas otaknya. Ketika saya bicara pola aktivitas otak bukan tentang otak depan, bukan dengan sistem limbik. Penelitian ini melihat seluruh regio otak antara couples married dengan yang non-married. Lalu dilihatlah bagaimana konektivitasnya dengan rumus-rumus mereka lah ya. Ternyata mereka-mereka yang pola aktivitasnya itu mirip, nah mereka lah yang satisfaction-nya tinggi. Mereka lah yang punya peluang pernikahannya semakin langgeng. Sekarang kalau ditanya mengenai masalah kenapa sih polanya itu bisa mirip, jawabannya adalah dari pengalaman mereka sudah menjalani kehidupan bersama, membuat mereka ketika menghadapi sebuah permasalahan, respon mereka tuh sudah mirip. Disitulah yang hubungannya dengan yang namanya mirror neuron. Ketika kita bertemu orang, kita bisa merasakan tuh mana orang-orang yang sebetulnya cocok dengan kita, tidak cocok dengan kita. Cocok atau tidak itu terlihat dari kemiripan perilaku. Bagaimana pembentukan nampak kemiripan perilaku dari pengalaman ia, bagaimana dibesarkan, lingkungan pergaulannya seperti apa, lingkungan keluarganya seperti apa. Makanya itu semua saling berpengaruh. Dan kalau kita ketemu orang yang mirip, ada nggak sih dok tanda-tandanya? Ada. Itulah yang dinamakan sebagai blink atau slicing atau istilah saintifiknya dinamakan sebagai adaptive subconscious.
kita punya banyak pengalaman. Begitu banyak pengalaman itu menjadikan informasi-informasi itu sebagai bank informasi di dalam otak. Ketika melihat sekelompok orang, kita sudah melihat itu informasi-informasi bagaimana bahasa nonverbalnya, bagaimana cara ia membawakan diri, seperti apa gestur dia ketika bersalaman. Hanya dengan informasi-informasi yang singkat seperti itu, membawa kita kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oh, kamu perilakunya seperti itu, tandanya orangnya kurang asik nih, tandanya orang yang gampang marah segala macam ada. Ketemu banyak orang, kita langsung merasakan yang namanya klik. Itulah orang menyebutnya klik, ketemu sebentar itu kayak sebetulnya dari ya? Intuisi itu sejatinya bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ya. Saya selalu sampaikan, intuisi itu sebetulnya adalah kumpulan pengalaman kita. Big data. Kumpulan big data itu yang akhirnya muncul blink, yang orang menyebut intuisi saya. Sebetulnya bukan pada intuisi tidak ada pengalaman. Intuisi itu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman kita terkumpul di dalam otak, nampak sebuah event menggambarkan kita pada pengalaman sebelumnya. Itulah dinamakan sebagai intuisi, adaptive subconscious. Disitulah tanda-tandanya. Ada nggak sih ciri-cirinya? Ada. Ketika kamu tuh merasa nyaman, merasa tenang, mereka lah orang yang sefrekuensi dengan kita. Mereka lah orang-orang yang nantinya membawa kita goal bersama. Gitu loh kira-kira. Jadi bukan. Iya, berarti sebenarnya kalau mau dapetin jodoh sebenarnya main yang banyak, main yang jauh biar banyakin data, iya kan? Kalau anggapan itu kan kayak algoritma sosial media lah. Kalau kita nontonin jam tangan, keluarnya jam tangan. Betul, gitu betul. Data-data orang-orang yang seperti apa. Terus di badan kita mungkin nggak kayak misahin tuh ini kayaknya gue nggak mau, yang ini gue mau, akhirnya kekumpul nanti di saat ada orang yang memang match gitu kan, tadi mirroring mirrornya atau something like that, dia kayak akan ada rasa sendiri di situ ya. Betul. Dan tapi ada satu hal yang mesti kita pahami bersama-sama, ada orang yang betul-betul menjaga pergaulannya dan ada orang yang memang begajulan. I'm so sorry, saya bicaranya bluntly aja. Jadi ketika Bang Yasser tadi menyebut banyak pengalaman, yang paling penting tuh bukan pengalaman main perasaan. Pengalaman pada relasi dengan banyak orang sehingga kita mengenal, seperti itulah karakternya, seperti itulah karakternya. Memahami manusia kan juga tidak harus selalu dalam bentuk romansa. Betul. Tetapi memang ujian kita itu akan muncul ketika romansa terlibat. Karena disitulah kita harus mulai banyak mengalah, memahami dan memahami. Seperti itu kira-kira. Aduh, saya nyebut kayak nanti saya diuji. Benar, maksudnya aku mencoba mensimplify main yang jauh ini bukan berarti begajulan, nakal, pacaran sana sini, enggak. Berkoneksilah sama orang yang banyak gitu biar kita juga terlatih. Betul sekali itu. Makanya memang sosialisasi itu perlu, jangan cuma sendiri-sendirian. Itu juga sangat berkaitan erat dengan kognisi kita sih. Ketika orang bertanya, gimana sih cara meningkatkan fungsi kognisi? Ini bukan tentang obat-obatan, tapi pure dengan gaya hidup kita. Olahraga yang teratur, makan dijaga, makan jangan sampai kenyang, macam-macam lah ya. Dan salah satu di antara beberapa hal yang sangat sederhana adalah bersosialisasi. Ternyata dengan kita bersosialisasi, bukan individualistik yang hanya apa-apa sendiri-sendiri, fungsi kognisi kita tuh bisa dijaga dengan jangka waktu lebih lama. Itu salah satunya. Toh kalau kita juga menikah kan kita ingin menikah tuh dalam jangka panjang toh sampai kakek nenek segala macam. So kalau mau melatih dan menyehatkan kognisi kamu, banyak-banyak bergaul dan datang ke event kita, namanya teman berkelas. Oh iya betul. Iya kan? Head, heart gitu kan. Aligning your jidat, your hati and your aksi gitu betul. Kan. Biar ketemu banyak orang yang satu frekuensi, siapa tuh ketemu jodoh di situ. Tapi maksudnya balik lagi tadi, nggak usah langsung, wah gue nyari jodoh. Enggak, nyari teman aja yang banyak. Nanti jodoh akan klik sendiri. Bukan begitu dok? Betul. Dan tadi Coach Anies mau bertanya tuh, tapi ini mumpung nih, ada yang tadi Bang Yasser nyebut, kenapa sih kalau kita itu mencoba mencari sesuatu, kita malah nggak dapat. Tapi justru ketika tidak mencari malah didapatkan. Ini ada sebuah penelitian yang dinamakan sebagai inattentional blindness. Ketika kita terlalu fokus kepada sesuatu sebut namanya A. Kita terlalu fokus mencari yang A. Kita malah tidak melihat yang namanya B, C, D, E dan segala macamnya.
Sama halnya dengan yang namanya tadi Bang Yasser berkata mencari jodoh. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita mau sampai kita lupa yang kita butuhkan tuh bukan yang A itu loh. Yang kita butuhkan itu adalah B, C, D, E segala macam. Jadi kalau saya boleh menyarankan juga kepada teman-teman, bukan berfokus pada saya maunya mencari orang seperti ini. Tapi fokus dulu kepada apa sih yang kita inginkan. Toh yang terbaik juga dikasih Tuhan ke depannya. Kita tahu dulu apa yang kita mau. Nanti apa yang terbaik itu akan datang kepada kita. Mudah-mudahan seperti itu untuk menghindari yang namanya inattentional blindness. Dulu tuh ada tuh riset namanya Godzilla eksperimen lah. Oke, menarik. Ada sebuah penelitian ditontonkan kepada sekelompok partisipan. Ada orang-orang bermain basket lah, saling melempar bola. Oleh si peneliti dimintalah partisipan tolong hitung berapa kali terjadi passing bola itu. Ada orang-orang yang betul-betul fokus menghitung berapa kali passing. Passingnya itu sampai ada 10 kali, 12 kali gitu ya. Ia tidak sadar ketika ia sedang menghitung berapa kali passing itu ternyata gorila lewat. Oh. Ya. Itulah yang namanya inattentional blindness. Karena terlalu fokus pada satu hal tertentu, ia lupa melihat hal-hal lainnya. Pandangannya jadi sempit ya. Pandangan sempit. Ini yang terbalik dengan red card theory. Kalau red card theory terjadi selective attention. Ia tahu apa yang mau dia cari, maka alam bawah sadarnya mendorong dia untuk lebih sensitif terhadap hal-hal yang dicari. Makanya dalam hal kaitan dengan relation yang tadi juga banyak tersebut, dalam sudut pandang neuroscience, kita kenal dulu diri sendiri. Tahu diri sendiri, tahu visi kita apa, akan terbentuk namanya mirror neuron. Sudah fokusnya di situ aja. Bukan pada fokus mengejar A, padahal ternyata Tuhan mengasih yang bagus untuk kamu adalah B, C, D. Jangan sampai muncul namanya inattentional blindness. Kalau kata kita apa? Find your soul, found your mate. Yeah. Bahwa kita harus kenal dulu sama diri kita, baru kemudian eventually nemu jodoh tuh jadi konsekuensi atau jadi efek samping. Gitu. Betul. Aku punya pertanyaan tapi kayaknya lebih bagus untuk aku tanyain di teman berkelas. Jadi nggak apa-apa, lanjutin dulu. Oke, berarti ada satu pertanyaan penting yang nanti kita simpen di event teman berkelas. Aku pikirkan ini kayaknya bagus banget di teman berkelas. Jadi oke, aku simpen dulu. Oke. Sama mungkin aku mundur sedikit ya. Maksudnya kayak tadi kan banyak banget sisi neuroscience yang Prof kasih tahu gitu. Terus aku juga sambil berefleksi sebenarnya local wisdom kita tuh juga udah ngajarin loh perihal bibit bebet bobot. Ya. Kayak yang neuron mirroring itu. Itu kayak bibit bobot bebet tahu sebenarnya. Iya, dan itu kan biasanya dilihat orang tua kan yang banyak melakukan itu, mencari pasangan untuk anaknya, bukan sekedar bibit bebet bobotnya gitu. Bukan sekedar kompatibel sama orangnya doang, tapi upbringingnya gimana dia besar, keluarganya, nilai-nilai hidupnya segala macam kayak gitu. Dan ini yang menarik saya perhatikan ya, perbedaan salah satu keunikan budaya pernikahan antara Indonesia dengan negara lain. Saya besar di Jepang, 11 tahun tinggal di Jepang. Umur 2 tahun sampai 7 tahun, lalu kelas 5 sampai kelas 6, terakhir waktu saya sedang ambil S3. Anak saya lahir di Jepang. Dan saya perhatikan kalau di Jepang itu ya namanya pernikahan ya urusannya si orang itu, 2 orang itu. Pernikahan pun simple, yuk kita datang ke kantor, kita daftarkan menikah sudah selesai. Ada beda antara pernikahan secara administrasi dan juga dengan pesta pernikahan. Dan kalau saya perhatikan dengan rekan-rekan waktu saya ngambil S3 kan juga saya diminta membimbing para mahasiswa lah. Ada tuh mahasiswa-mahasiswa juga yang sudah pada menikah gitu loh. Yang namanya pernikahan ya urusan mereka. Keluarga ikut saja maunya anak seperti apa. Tapi kalau di Indonesia kan nggak seperti itu ya yang kita perhatikan. Selalu melihat kecocokan antar keluarga besar. Kecocokan antar keluarga besar yang namanya cocok pun juga lagi-lagi itu mirror neuron terjadi. Ketika nyebut bibit bebet bobot itu sesungguhnya dalam sudut pandang saintifik. Bibit bebet bobot menurut siapa? Itu tidak pernah ada yang absolut. Selalu relatif terhadap dirinya masing-masing. Kenal dirinya, kenal keluarga besar, tahu tuh di mana ada kecocokan. Itu yang terasa secara saintifik. Walaupun tentu tidak semuanya seperti itu. Dan perlu juga teman-teman pahami sih. Kalau nanti ada yang berkomentar misalnya, tapi keluarga kami nggak seperti itu kok, yang itu enggak kok. Ya itulah yang namanya kewajaran. Kalau kita melihat namanya distribusi normal, itu kan tidak pernah berupa garis lurus ya.
Distribusi normal itu selalu berbentuk Bell curve. bukit. Ya. Jadi ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Jadi ketika kita bicara hal ini dari sudut pandang saintifik yang average terjadi. Dan ternyata ada tanggapan-tanggapan, tapi kami nggak begini kok, nggak begitu kok. Itu adalah hal yang wajar. Mungkin itu ada di ekstrim kanan, mungkin itu ada di ekstrim kiri. Dan perlu kita pahami, menariknya tentang relationship ini, Bang Yasser dan juga Coach Anes, tidak pernah ada yang bersifat absolut. Ya. Selalu bersifat relatif masing-masing orang. Bahkan dengan couple sendiri pun juga itu akan selalu terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Ya. Makanya ini tantangannya, apakah cocok di awal nantinya akan cocok sampai ending? Ya belum tentu. Ya. Bagaimana kesiapan dia menghadapi dinamik-dinamiknya ini? Oh ini menarik lagi nih. Nah itu tuh, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin perihal dating kita kayaknya udah cukup dulu nih. Nah, abis dating kan menikah. Misalnya kalau akhirnya beruntung ya kan udah mirrornya udah mantap nih. Udah di saat itu misalnya umur 30 nikah gitu kan. Nah, terus ada tantangan lagi nih ke depannya nih, kebosanan. bahkan kita sering menemukan bahwa yang belum nikah aja udah takut nanti bosen. Betul. Gitu kan? Betul. Padahal kadang kita pun kayak kita kayaknya nggak pernah nggak kepikiran kayak gitu ya. Tapi ya pasti itu tapi eksis kan. Kebosanan itu udah ada aja gitu kan rasa bosan. Nah, kalau dari sisi neuroscience nih kita ngomongin bosan nih dari sisi neuroscience. Betul. Jangankan tentang relationship. Saya sekarang ini lagi senang dengan baju kaos. Bukan gaya saya seperti ini. Gaya-gaya saya itu tuh selalu dengan kemeja. Tapi ada kebosanan. Akhirnya saya sekarang mau coba pakai baju kaos. Paling juga setahun 2 tahun saya sudah bosan. Akan balik lagi dengan gaya yang lain. Bukan manusia itu tidak setia. Tapi memang struktur otak manusia itu selalu bersifat adaptif. Dan ketika sudah adapt, ia merasakan kebosanan, ia butuh sesuatu hal yang baru. Makanya sangat mudah dimengerti ada orang-orang yang kadang switching karir setelah 2-3 tahun wajar. Bukan gara-gara ia pemalas, mungkin ingin menghadapi tantangan yang baru. Maka ia coba gantilah pekerjaan. Sekarang ini saya senang dengan mobil A. 2-3 tahun kemudian saya nggak suka lagi dengan mobil A. Saya suka itu dengan mobil B. Dan apa yang dianggap penting itu pun selalu bersifat relatif. Saya sangat ingat tuh dengan cuplikannya si Mike Tyson itu. Juara dunia ya. Banyak tuh sabuk-sabuk juara itu dikumpulin. Di umur tua beliau sekarang ini pernah diwawancara di rumahnya. Ia melemparkan begitu saja. Sampah nih. Sampah ini. Ingat gak cuplikan itu? Aku ngefans banget sama ngefans banget. Ya saya juga enggak sih. Tapi saya sangat tertarik dengan ucapannya dia. Ternyata apa sesuatu yang begitu penting itu pun juga dengan orang yang sama bisa menjadi tidak penting. Penting atau tidak itu sangat berkaitan dengan waktu. 20 tahun lalu itu penting banget bagi dia. Tapi sekarang sudah tidak penting lagi. Lalu dengan relation bagaimana? Nah, yang namanya muncul kebosanan itu bukan sebuah dosanya otak manusia. Memang otak manusia itu terdesain seperti itu. Ia tidak akan happy dengan hal yang itu-itu saja. Pasti akan muncul rasa bosan. Disitulah perlu yang namanya growth mindset yang tadi Coach Anes sebut. Kalau kita menikah, lalu kita merasa cocok di awal, lalu pikiran kita menjadi fixed mindset. Udahlah kita sifatnya begini saja. Suatu ketika pasti akan muncul rasa bosan. Makanya ini menarik ini nih. Perkara masalah kebosanan bukan si manusianya itu akan bosan hanya dengan satu orang begini saja, Coach Anes ataupun Bang Yasser. Ada yang namanya Dunbar Scale. Itu bagaimana tingkatan hubungan manusia. Ada yang namanya pasangan intim, ada yang dinamakan sebagai sahabat, ada yang dinamakan sebagai teman, ada yang dinamakan sebagai kenalan. Itu ternyata ada scale-scale hitungannya 5. Intim itu ternyata skala itu 1,5. Lalu sahabat ada di angka 5. Teman ada di angka 10. Kenalan ada di angka 50 segala macam. Scale-scale ini muncul dari mana? Scale-scale ini kalau dilihat dari datanya dibuat oleh si Dunbar itu, ia melihat dari intensitas komunikasi dalam kesehariannya. Kenapa itu perlu? Manusia itu kan hidup dalam satu hari itu 24 jam. 8 jam buat tidur. 16 jam sisa. Dan ketika kita berkomunikasi,
kita kan mengeluarkan effort tenaga. Ya. Makanya kita tidak mungkin berbicara dengan intensitas yang sama. Saya sekarang berbicara dengan Coach Anes, dengan Bang Yasser. Intensitas saya dengan Coach Anes dan Bang Yasser tidak akan sama dengan 2 orang kameramen di depan. Betul. Wajar kita akan lebih dekat dibandingkan teman-teman kameramen. Karena effort yang saya keluarkan itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Ya. Konsekuensinya kita lebih dekat. Tetapi karena effortnya banyak, tidak mungkin saya berlakukan kepada semua orang. Mengenai masalah intensitas Dunbar Scale yang intim pun juga ternyata bukan di angka 2 atau 3. Di angka 1,5 hitungannya. Artinya ya paling pasangan kita doang. Kita selalu berbicara dengan pasangan, ada hal-hal baru kita cerita walaupun seperti remeh-temeh gitu loh. Misalnya ketinggalan bis segala macam ya. Kayak gitu. Hal-hal yang nampak remeh tapi kita selalu berbicara dengan pasangan kita. Itulah yang melekatkan keintiman. Simply masalah komunikasi. Lalu dengan kebosanannya di mana? Apakah dengan orangnya itu kita bisa merasa bosan? Betul. Tetapi perlu ingat, yang namanya manusia itu juga bukan bersifat fix. Makanya ketika kita punya pasangan, kalau dari sisi sudut pandang perilaku manusia, kitanya pun fleksibel. Tidak harus selalu fix begitu-begitu saja. Apalagi karena kita tahu yang namanya, tadi saya sebut ya, yang namanya pola otaknya yang mirip, yang menunjukkan satisfaction dalam marital. Pola hubungan yang mirip, pola hubungan otak yang mirip itu muncul dari pengalaman-pengalamannya bersama. Pengalamannya bersama, tetapi kan yang namanya tantangan hidup kan bisa bermacam-macam. Ya. Nah disitulah yang namanya pasangan itu pun juga bisa saling menyesuaikan. Jangan mentang-mentang gua dari awal memang orangnya gua adalah independen, gua maunya suka dengan apa keinginan saya sendiri. Kalau terus menerus, inilah muncul kebosanan ya gitu-gitu melulu. Disinilah kita saling pasangan itu. Saya bukan bicara dari sudut pandang relation ya, tapi dari sudut pandang perilaku manusianya. Betul. Yes. Karena intim itu pun juga hanya bisa hitungannya 1,5, tidak sampai 2 atau 3, maka yang 1,5 inilah yang saling menyesuaikan dinamik. Karena intim itu tidak mungkin lebih dari 2 atau 3. Hitungan itu selalu 1. Nah, bagaimana caranya agar tidak bosan? Disitulah letaknya kita selalu dinamis dalam hidup. Kadang-kadang pergi liburannya sama tapi masalahnya berbeda toh. Bagaimana cara kita menanggapi kan nggak cuma dengan satu sifat toh. Kadang-kadang dengan gayanya seperti ini, kadang-kadang dengan gaya pakaiannya berbeda, boleh. Itulah yang namanya manusia memiliki sifat dasar rasa bosan. Bagaimana caranya agar tidak bosan? Ya sudah, pengalaman-pengalaman itulah yang dirubah, bukan orangnya diganti. Iya mungkin, mungkin bosannya bukan sama orang kali ya, bosan sama suasana, bosan sama lifestyle, cara hidup, gitu-gitu ya. Karena kalau ganti orang pun akan menghadapi hal yang sama. Yes. Yeah. Ganti orang akan menghadapi fase di mana otak itu terlanjur adaptasi. Muncul rasa bosan. Bagaimana adaptasi itu dirubah? Ya udahlah, gayanya yang kita rubah. Kira-kira gitu. Tapi Mas berarti bisa dibilang gak sih, aku punya asumsi bahwa, atau aku punya hipotesa bahwa berarti kalau orang dia punya pill atau will, ini bahasa boomers banget, pria idaman lain atau wanita idaman lain gitu ya. Dari mana tuh? Gue gak tahu. Oh, kayak ini boomers gue nih, boomers keluarga gue. Kalau membaca majalah-majalah Nova tuh. Ini soalnya emang kalau secara background kan aku besar di keluarga yang cukup structure, jadi nggak bilang selingkuhan, nggak bilang gebetan lain, nggak, kita bilangnya pill atau will gitu. Nah, ketika tadi ngomongin kebosanan, berarti kan pada dasarnya kita sendiri sebagai manusia harus menyadari bahwa kita bakal bosan dalam hidup gitu kan. Entah itu karena bosan sama orangnya, atau bosan sama caranya, bosan sama lingkungannya gitu kan, yang akhirnya membuat kita mau mencari sesuatu yang baru. Nah, aku punya hipotesa atau asumsi bahwa apakah jangan-jangan orang yang kemudian memiliki pasangan di luar dari orang intimnya tadi, itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tuh lagi mencari sebuah dinamika baru, sesuatu yang baru, tapi dia tidak sadar bahwa dia tuh sebenarnya punya pilihan bahwa bukan orangnya loh yang diganti. Tapi bisa ganti cara, bisa ganti tempat liburan, bisa ganti pekerjaan atau apapun itu gitu. Ganti tempat tinggal pun juga mungkin bisa gitu kan. Tapi karena mereka udah ngerasa bahwa settle is good gitu kan. Ya orang zaman dulu apalagi ya, era-eranya orang tua kita lah gitu. Udah settle aja, cari kerja di ASN dan segala macam gitu kan, biar stabil dan segala macam. Sangat make sense lah untuk survivalship
Tapi kan we wanna live beyond survival kalau apalagi kita sudah cukup. Nah, di era yang orang-orang mau hidup lebih dari survivalship, kemudian mereka bosan, maka apakah orang-orang yang akhirnya nyari selingkuhan itu bisa jadi karena mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ada loh pilihan lain gitu. Atau ada hal lain lagi nggak sih Mas Edmi yang mungkin bisa kita share gitu ya ke teman-teman. Maka apa yang bisa kita adjust atau bisa kita strategikan di dalam hidup kita supaya kita bukan mengganti orangnya. Karena tadi, oke, intim kan cuma satu, kita ganti lagi yang baru kan mulai lagi dari nol kan sebenarnya kalau aku bisa bilang gitu. Belum tentu orang ini juga mengalami hal yang sama. Tapi ada juga momen-momen di mana kalau orang dalam relationship, orang bercerai karena mereka udah nggak satu visi lagi, yang memang visinya udah jauh banget sehingga mereka memang harus lepas satu sama lain. Otherwise mereka akan dragging one another yang akhirnya jadi being dependent atau akhirnya low lah gitu. Nah, so pertanyaanku adalah kalau misalnya gitu ya kita tadi tergoda sama orang lain, kira-kira apa sih yang terjadi di otak kita dan ada alternatif apa nih buat kita supaya tidak tergoda orang lain tapi ada cara-cara lain loh misalnya gitu. Ini pertanyaannya yang sangat menantang dan harus saya perhatikan. Saya akan mencoba menjawab permasalahan ini dari sudut pandang leadership. Karena itulah yang dikembangkan di Brunei Darussalam dan juga di Indonesia, neuro leadership. Kita asumsikan saja orang-orang yang segala macam pindah ke lain hati itu seperti orang pindah pekerjaan lah. Yes. Okay. Ah, itu kayaknya lebih aman lah ya. Aman. Pakai analogi pekerjaan. Karena begini, kalau kita bicara hal yang tentang relationship itu sangat banyak subjektivitas. Masing-masing orang tuh punya pendapat. Saya mencoba menghindari konflik hal seperti itu. Yep. Tapi kita coba melihat dari sudut pandang leadership di dalam sebuah pekerjaan. Apa yang membuat orang itu akhirnya pindah kantor? Kenapa akhirnya keluar dari tempat yang lama mencari tempat yang baru? Apakah semata-mata karena masalah gaji gede? Di antara berbagai macam alasan, ternyata yang membuat orang akhirnya mau pindah itu bukan perkara pada gaji, tapi perkara pada ia tidak bisa berkembang lagi di tempat itu. Lebih banyak orang pindah pekerjaan gara-gara bad leadership dibandingkan salary bad salary. Sama pandai-pandailah menganalogikannya maksudnya seperti apa di sini dalam hubungan dengan relationship. Makanya ketika ditanya apa sih sebetulnya yang membuat seseorang itu merasa satisfied, merasa puas dalam hubungan leadership dalam kantor itu, ternyata bukan pada masalah salary. Memang salary itu menimbulkan rasa puas di dalam diri, tapi ternyata ada satu hal menarik ini ketika dilakukan penelitian. Apa sih sebetulnya yang membuat orang tuh merasa happy? Dilakukan perbandingan antara mendapatkan sejumlah uang dengan diberi kesempatan berbicara. Ternyata ketika dilakukan penelitian tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya, saya ingat betul itu berkaitan dengan leadership. Ternyata manusia itu lebih memilih untuk tidak mendapatkan sebagian uang jika ia punya kesempatan untuk berbicara, mengemukakan pendapat. Oh, ternyata happy. Jadi dalam hal masalah leadership, bagaimana memberikan satisfaction, anggaplah ini kepada pasangan. Ya. Simply dengan memberikan kesempatan pasangan mengemukakan maunya apa sih. Apa yang sebetulnya ia harapkan, apa yang hendak ia capai, ia ceritakan maunya apa. Simple seperti itu, bukan hanya perkara masalah salary atau gaji bulanan, ataupun uang bulanan. Enggak, sesederhana seperti itu. Lalu yang kedua, untuk apa pindah kalau ia ternyata bisa berkembang di situ? Definisi berkembang itu apa sih? Ketika ia tidak lagi statis. Itulah yang namanya dinamis, nggak begini-begini saja. Nah, di situ dalam hal kaitan dengan leadership dan juga relationship, perlu pahami, jangan-jangan yang namanya kebosanan itu bukan pada orang per orang. Bosan, ganti orang lah. Ingat, Dunbar scale itu. Gak mungkin yang namanya kita bisa memberikan porsi atensi yang sama kepada 2-3 orang. Potensi atensi yang besar tuh hanya kepada satu. Gak mungkin kepada 2 atau kepada 3. Mungkin pada kasus-kasus tertentu. Ya makanya di sini kan susah tuh ngomong tentang relationship tuh. Ada orang-orang yang pasangannya 3 atau 4 mau gimana ya. Itulah mungkin ada di sudut kanan atau ekstrem kiri. Saya tidak akan membahas di situ. Cuman di sini kita akan paham membuat orang-orang itu akan stay di kantor ternyata bukan hanya perkara masalah salary. Jika ia
dihargai oleh leadernya, diapresiasi oleh leadernya, walaupun itu sepertinya kelihatannya sepele bagi si leader, bagi dirinya kan itu sesuatu yang besar. Perlu dipahami dalam kaitannya dengan relationship, perlu dipahami bahwa yang namanya tanggapan, respon terhadap sebuah stimulasi tidak pernah bersifat absolut, selalu bersifat relatif. Bagi saya mungkin sepele, tapi bagi dia luar biasa. Bagi saya mungkin hanya sekedar mengasih uang 100.000 gampang, tapi bagi orang itu ngasih 100.000 adalah sebuah usaha. Kenapa? Mungkin misalnya tabungan saya ada 1 juta. Ngasihnya 100.000 kan cuma 10% dari apa yang saya punya. Sementara orang itu tabungannya cuma 200.000, tapi ia mau memberikan 100.000. Bisa dilihat tuh perbedaan relatifnya seperti apa. Makanya ketika menghadapi sesuatu, dalam kaitannya siap atau tidak bukan pada umur, kedewasaan kita memandang bahwa ketika menilai sesuatu itu selalu bersifat relatif. Masing-masing orang punya sudut pandang berbeda. Makanya kaitannya lagi, bukan kepada kebosanan, analoginya pada salary, tapi pada ia diapresiasi, ia didengarkan, ada kesempatan berbicara. Kira-kira seperti itu. Makanya bukan disitulah letak kebosanannya. Dan dari sifat manusia, kapan seseorang akhirnya mencari sesuatu yang baru? Ketika ia tidak mendapatkan apa yang dimau di tempatnya. Di kantornya ia tidak dapat apa yang ia mau, ia carilah di kantor yang lain. Makanya apakah kantor ini harus selalu bersifat statis? Kan tidak, kantor pun harus growth. Begitupun kita memandang dalam sebuah hubungan, tidak mungkin statis begitu-begitu saja. Bagaimana caranya menjaga ini? Sama seperti leadership. Kita bisa menjaga motivasi semua kalau kita sudah punya goal, tujuan. Sama halnya dengan hubungan. Makanya ketika ditanya oleh murid saya, dokter apa yang harus kami siapkan untuk pernikahan? Saya selalu tahu kenapa sih itu lagi mata kuliah apa sih kok nanya gitu? Mata kuliah, saya tuh waktu itu mengajar tuh di Faculty of Art and Social Science ya. Mata kuliah tuh tentang youth geography. Youth geography. Oke. Perilaku remaja. Jadi kan murid-murid remaja lah, ada yang pacaran gitu ya. Kalian pacaran ya gitu loh. Ya dokter, yes we are dating gitu loh. Ya kalau di sana kan walaupun bahasa sehari-hari bahasa Melayu, tapi kan di dalam kampus itu dalam bahasa Inggris. Jadi dia tanya lah, dokter apa yang diperlukan. Lalu saya tanya, menurut kamu apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kalian tuh ingin menikah? Lalu ada tuh yang semangat menjawab, kita saling cinta dok. Bukan itu, cinta akan muncul belakangan. Tapi yang perlu dipahami adalah visi kamu tuh apa. Karena itu yang akan menentukan gimana karakternya kita. Di situ kita akan tahu kita siapa. Yang kita butuhkan itu seperti apa. Kira-kira begitu Coach Anes dan Pak Yasser. Wah pembicaranya jadi melebar kemana-mana ya. Enggak dong. Karena memang di podcast ini adalah kita mencoba menempatkan relationship di berbagai skena kehidupan. Betul. Entah itu bisnis, karir, bahkan kemarin pemain poker, atlet poker Indonesia. Oh iya. Kita menganalogikan hidup seperti main poker. Oh iya. Gitu. Apa yang modal yang kita di tangan walaupun jelek bukan berarti kita kalah, tergantung situasi yang ada di meja dan segala macam. Nah, itu pun kita bisa belajar dari situ. Ini bukan tentang poker aja sih yang tadi saya sebut dengan yang namanya intuisi ataupun mirror neuron. Emang yang dibaca pemain ini dari apa yang saya tonton dan baca ya Coach Anes dan Pak Yasser. Emangnya pemain poker tuh bisa melihat kartunya masing-masing lawan? Kan kagak. Tapi mereka kan membaca ekspresi wajahnya gimana. Perubahan matanya seperti apa. Itulah kenapa saya pernah menonton kenapa pemain-pemain poker pun juga karena menggunakan kacamata. Biar nggak dibaca. Biar agak kabur lah gitu loh. Sama kayak saya walaupun nggak ada lensanya kan gaya-gayaan doang. Begitu kelihatan. Ini ekspresi wajahnya ini gimana bahasa nonverbalnya. Sama halnya seperti itu. Cocok atau tidak cocok akan kelihatan tuh dari gestur-gesturnya. Oh ya pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Betul. Jadi penonton kita sih sudah cukup terlatih dan terpapar untuk menganalogikan relationship, dating, marriage, love ke berbagai situasi. Betul. Gitu. Jadi dan kita juga kayak marriage is business. Ya, saya mengerti maksud analoginya. Marriage is business. Ya. Maksudnya mengelola pernikahan tuh
nggak beda jauh sama mengelola bisnis. Betul, terkadang masalah finansial pun juga membuat emosi kita tidak stabil. Terlalu banyak trigger-trigger ya. Jadi kalau ada orang yang berkata saya butuh mapan dulu baru menikah, itu pun juga tidak salah. Tapi yang menjadi pertanyaan, definisi mapan itu apa sih? Nah, dari neuroscience gimana mapan itu? Ini bukan perkara masalah neuroscience saja, tapi ada penelitian yang menarik dulu itu dari Daniel Kahneman dan kawan, itu kan peraih Nobel ya. Dia pernah melihat penelitian berapa sih sebetulnya uang yang diperlukan agar hidup manusia itu bahagia. Memang ia tidak menyebut angka spesifik yang dia sebutkan itu di angka 75.000 US dollar itu tahun beberapa belas tahun yang lalu ya. Tentu angkanya berubah-ubah. Tapi penelitian terbaru menunjukkan angkanya lebih besar, itu sebetulnya ada satu hal yang tidak berubah konsepnya. Ketika menyebut angka 75.000 dolar per tahun itu diperlukan untuk hidup bahagia, itu ternyata terdapatlah korelasi pada angka 3 kali dari biaya kebutuhan hidup. Jadi disebarkanlah juga kuesioner berapa sih biaya hidup yang diperlukan untuk hidup nyaman selama 1 bulan. Dapatlah di angka 2.500, kan beberapa tahun yang lalu ya, nggak mungkin dengan angka sekarang di Amerika seperti itu. Angka 2.500, lalu butuhnya itu di angka 75.000 untuk hidup bahagia. 7.500. 75.000. Oh berarti 25.000. Ya seperti itu dikali 3, gampang-gampangnya ya. Di situ kan sebetulnya angka-angka simplifikasi itu terletak pada angka 3 kali. Jadi berapa sih biaya hidup kebutuhan bulanan? Jangan tanya kepada laki-laki, karena laki-laki selalu angka itu lebih rendah. Beli velg mobil puluhan juta, bilang 1 juta kok belinya. Gak mungkin kan seperti itu. Yang paling tahu selalu perempuan, karena ia yang tahu berapa angka-angka kebutuhan dapur. Udahlah, misalnya istri menyebut, anggaplah misalnya menyebut 5 juta kah atau 6 juta kah. Masing-masing orang berbeda. Di sinilah saya jadi teringat, jadi melompat sedikit ya. Saya pernah teringat tuh ada ucapan di sebuah utas di sosial media salah satu platform, ada yang berkata hidup saya sudah mapan di angka 15 juta. Lalu diserbu tuh dengan para netizen budiman, mana cukup 15 juta segala macam. Kita lupa yang namanya sebuah kondisi itu tidak pernah bersifat absolut, itu selalu relatif. 15 juta mapan untuk dirinya, untuk orang lain belum tentu, tapi kan tidak perlu dihantam itu. Di sosial media. Bisa saja 15 juta mapan karena kehidupan dia menunjukkan 5 juta cukup buat hidup. Jadi kalau ada dapat 15 juta sudah mapan bahagia, nggak salah. Dan memang kalau dari hitungan Daniel Kahneman itu, bahagia itu ada pada 3 kali angka kebutuhan. Salary yang membuat kita itu merasa cukup. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan bulanan itu membutuhkan biaya 5 juta, walaupun saya baca di sebuah artikel dari data-data dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta menyebut angka itu di angka 15 atau 20. Itu lebih make sense. Bukan dari angka yang dikeluarkan oleh sebuah institusi yang hanya menyebut 2 juta cukup dulu. Kita nggak menyebut nama institusinya ya, tapi kita sudah cukup memahami. Oke lah, kalau ibu rumah tangga menyebut di angka 15-20, maka agar kita itu bisa bersifat tenang, itu udah jelas pendapatan salary bulanan itu perlu di angka 45 atau 60. Jadi 30% kebutuhan hidup, 30% untuk aktualisasi diri, entah itu untuk liburan, untuk ikut kursus, ataupun mungkin ikut teman berkelas kah. Saya iklan deh. 30% sisanya untuk tabungan. Disitulah emosi mulai stabil. Dan angka berapapun bertambah, itu gak akan pengaruh lagi. Tetapi harus hati-hati, ada sifat manusia yang namanya greedy, rakus. Tidak pernah ada merasa cukup lagi-lagi karena faktor otaknya sudah teradaptasi. Yang dinamakan sebagai hedonic cycle. Sama halnya dengan relationship. Pasti akan muncul rasa bosan. Kita ingin lagi, kita ingin lebih baik lagi, kita ingin lebih baik lagi. Satu hal perlu dipahami. Ada yang dinamakan sebagai hedonic cyclic dari sifat manusia, hedonic cycle. Kalau dulu punya motor second cukup, dapat gaji bertambah, motor second pengen motor baru. Punya motor baru, cuma motor doang, maunya mobil. Belum sanggup mobil baru, mobil second dulu. Udah dapat duit lagi, bosan dengan mobil second, maunya mobil baru. Mau sampai kapan? Sama halnya dengan relationship. Maka kuncinya agar kita merasa bahagia bukan pada berapa kita dapat, yang berikutnya adalah kita merasa cukup. Cukup dengan apa yang ada. Maka berapapun yang nanti kita dapatkan itu menjadi sebuah bonus keberkahan. Membuat kita selalu merasa happy.
Maka tantangannya bukan hanya pada adaptasi terus-menerus karena itu tidak akan ada ujungnya. Yep. Ya. Yang perlu ditanamkan adalah merasa cukup dan itu jelas tidak mudah. Kalau dalam karir kan wajar orang berambisi ya. Saya punya target ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin jadi itu. Ya sampai kapanpun mau mati kejarlah. Tapi dalam hal hubungan antar manusia, kalau itu kita terapkan, nggak akan ada habis-habisnya. Maka disitulah kita perlu belajar yang namanya cukup. Umur 20-an munculkah perasaan cukup? Ya kagak lah. Enggak. Mereka masih punya ambisi. Umur 30-40 tentu mungkin sudah mulai muncullah rasa cukup. Tapi hendak membandingkan antara mereka berumur 20 dengan 40 itu pun tidak adil. Ya. Karena pengalamannya berbeda. Ya gitulah kira-kira. Kamu? Ya aku mungkin ini sedikit mungkin aku nambahin kali ya. Ya. Nambahin perihal kayak gaji 10 juta, misalnya rata-rata 10 juta gitu kan, terus amannya happy itu 3 kali lipat karena Ya. 10 survival kebutuhan, 10 lagi aktualisasi diri bonus gitu kan. Ya. Tapi kalaupun terus-terusan akhirnya masuk ke hedonic cycle, akhirnya nggak puas-puas dan Betul, akhirnya betul. mungkin jadi toxic dan destruktif. Betul. Aku punya tips mungkin aku nambahin, kalaupun mau tambahinnya itu gimana kita bisa ngasih impact ke orang lain. Betul. Betul Gitu. sekali. Betul. Itu menurut aku itu channel yang cukup sehat untuk kita greedy. Ya. Gitu. Menurut aku ini greedy yang sehat. Kalau nggak Ya. tahu nih, maksudnya menurut aku ini greedy yang sehat di saat kayak oke, gue udah cukup misalnya 30 juta sebulan udah cukup, hidup gue aman. Kalaupun lebih, channelnya itu aku arusnya itu aku pindahin ke gimana sih gue bisa berkontribusi ke Ya. ke teman-teman gue, ke keluarga gue, atau ke bisnis yang memang bukan self-centric. Betul. Bisnis yang memang punya impact dan value ke masyarakat. Itu Iya. aku rasa cukup bisa menjauhkan kita dari hedonic cycle itu sih. Betul sekali. Betul. At least kalau belum tahu gimana rasanya cukup, berbagi aja gitu dulu ya. Gitu. Iya. Maksudnya selama ini mungkin kita berpikir oke, gue butuh untuk diri gue sendiri tapi nggak tahu sampai kapan. Justru ketika kita bisa mulai berbagi, mungkin nanti rasa cukup itu akhirnya bisa muncul gitu. Iya, bisa seperti itu. Interesting. Silakan Seng. Tapi kalau ini kan kita kan mau coba ngomongin relationship and love, dating, marriage gitu ya. Dari sisi neuroscience which is masuk biologi juga gak sih Prof? Iya, tentu, tentu. Berarti bisa dibilang apakah pernikahan adalah dorongan biologis? Oh tentu, dorongan biologis dan juga dorongan finansial, dan ini bukan perkara masalah dorongan biologis sih. Saya senang sekali dengan apa yang disebut oleh Steve Harvey kalau nggak salah ya, yang host Family yang, 100. Family Feud. Iya. Dia kan pernah bilang dalam pernikahan itu ada 2 jam yang berlaku dan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oke. Kalau pada perempuan, katanya ya, bukan kata si Edmi, dan saya juga tidak pernah melihat ada risetnya. Tapi ini menarik loh, kata si Steve Harvey itu, pada perempuan itu berlaku jam biologis. Deadline-nya biologis. Oke. Tapi kalau pada laki-laki, bukan jam biologis. Ya, pada laki-laki itu namanya jam finansial. Oke. Makanya sering nabrak ya. Betul, Si sering cewek nabrak. punya urgensi dari sisi biologis karena makin berumur kayaknya kalau dilihat dari sisi biologi ya makin rentan anggapannya gitu betul, ya. betul. Tapi kalau mau cepet-cepet, yang cowok kalau yang masih muda finansialnya belum matang gitu ya. Betul. Dan yang untuk finansial ya begitulah, saya pun tidak bisa berbicara banyak sih. I'm so sorry di sini. Oke. Tapi kan tadi mungkin udah kejawab sih. Jadi sebenarnya kita bisa ya ngelatih otak kita untuk membesarkan chance kita dapetin pasangan hidup yang lebih dinamis, frekuensi otaknya sama ya. Betul. Ada praktik tersendiri gak sih untuk yang bisa dilatih gitu? Applied science-nya aja. Itu dia. Ini ada menarik ini, salah satu case dari social brain. Bagaimana caranya agar tim dalam sebuah kelompok itu memiliki keterikatan emosional, walaupun kita paham ya, teman kerja itu adalah teman kantor, hanya teman kantor, tidak ada lebih dari itu. Tapi sering sekali banyak case-case kita butuh sebuah motivasi bersama.
Tidak bisa hanya menganggap pekerjaan itu sebagai hanya project gua bekerja sesuai dengan gaji gua. Enggak seperti itu. Realitanya adalah kita butuh sebuah dorongan intrinsik motivasional agar organisasi itu bisa betul-betul mencapai goals yang dicanangkan untuk kebutuhan kita juga, bukan hanya untuk kesenangan si bos kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah adanya kegiatan bersama. Itulah sebabnya kenapa adanya, sebetulnya sih retreat itu bagus. Segala hal yang namanya ospek itu bagus. Tujuan dari ospek itu adalah membentuk ikatan emosional karena kita mengalami susah bersama. Nah sekarang bagaimana caranya agar sebuah couple itu benar-benar bisa berpasangan dengan baik? Realitanya adalah ini butuh waktu agar memiliki ikatan bonding. Makanya sangat wajar, bukan hanya masalah relation, tapi juga dalam hubungan apapun, klik itu muncul belakangan, wajar. Untuk muncul klik belakangan itulah kita banyak proses-proses yang terjadi. Berkali-kali kita meeting, clash, sampai akhirnya kita tahu, oh seperti ini loh karakter teman gue. Sama halnya dengan masalah relation. Jadi apa tips dan triksnya itu? Disinilah pertanyaannya lagi, berkaitan dengan kapan sebetulnya ready untuk menikah? Bukan kepada umur, tapi kesiapan kita menerima, oh masing-masing orang tuh berbeda. Kapan kita tuh bisa mengalah? Kenapa? Sampai akhirnya ketemu yang namanya sefrekuensi, walaupun kita paham yang namanya mirror neuron, tapi agar klik menjadi satu lafaz otaknya, butuh pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang berkali-kali akan saling bersitegang lah. Bisa nggak sih saling mengalah nanti di situ? Dan itulah yang PR-nya begitu besar. Dan kita banyak berhutang budilah dengan pasangan kita masing-masing. Oh ya mungkin kita yang sangat egois sekali ya. Pasangan kita udah begitu bersabar, memahami dengan kebodohan dan keegoisan kita. Ya cobalah di situ ingat-ingat. Ketika nanti suatu ketika tergoda masuk kantor lain. Kira-kira begitu. Berarti apa bisa dibilang Prof C? Kalau misalnya ciri-ciri orang yang siap untuk berrelationship dengan orang lain, relationship apapun itu, adalah orang yang simpelnya dia bisa memahami relativitas setiap orang dan dia tidak memaksakan kemauannya dia kepada orang lain atau nuntut doang, melainkan dia berusaha untuk memberitahukan dan menjelaskan perspektifnya, kemudian tadi berdinamikanya adalah mendiskusikan bareng, ini kita mau ke arah mana dan kita mau bring apa nih ke relationship ini. Betul, dan itu orang-orang yang sudah terlanjur banyak pengalaman, 30-an ke atas, menjelang 40 baru dia akhirnya mencapai umur matang toh. Makanya itu menjadi tidak adil ketika ada sebuah pasangan menuntut pasangannya itu yang seumuran sudah sangat dewasa. Disitulah kita mesti paham. Kita menginginkan sesuatu jangan sampai bersifat tidak adil dari awal. Dan seperti ucapan Coach Anes, ketika ia akhirnya memahami bahwa masing-masing orang itu punya perspektif berbeda, semuanya bersifat relatif, itu kan muncul dari pengalamannya. Dan pengalamannya itu ia mau merefleksikan diri dari kesalahannya. Makanya perlu beda nih, ada orang yang dewasa karena pengalaman, ada orang yang hanya bertambah umur dari pengalaman. Pembeda utamanya terletak pada ia refleksikan dirinya tidak pada pengalamannya itu, belajar tidak dari kesalahan-kesalahannya. Kira-kira seperti itulah. Yes, dan kalau aku bisa meng-highlight lagi ke teman-teman audiens kita, itulah yang sebenarnya menjadi irisan juga dari emotional intelligence gitu. Bahwa kecerdasan emosional itu ketika kita mau berelasi sama orang lain, kita itu kan harus punya self awareness dulu gitu kan. Artinya ketika kita mau melihat relativitas itu kan berempati gitu kan. Betul. Bahwa kayak tadi nih Mas Edmi bilang, aduh saya bukan ahli relationship nih, tapi saya ngomong dari neuroscience dan leadership ya. Oke, kita paham gitu kan. Betul. Gitu. Artinya we understand that you have your own standpoint, kita juga punya standpoint, tapi bukan berarti perbedaan ini kemudian harus menjadi sesuatu yang memecah belahkan kita. Betul. Gitu kan, bahwasanya tadi mungkin analogi dari Mas Edmi itu bisa kita pakai ya gitu. Dan apa yang baru aja Mas Edmi jelasin itu adalah sebenarnya related dengan si emotional intelligence tadi. Jadi dan tadi yang Mas Edmi bilang menariknya adalah di awal connecting the dots lagi, bahwa
ketika kita ngomongin otak depan asumsiku prefrontal cortex, betul? Salah satunya, betul. Oke. Salah satu otak depan untuk decision making, rational, logic dan segala macam itu prefrontal cortex, dan limbic system ini kerjanya seperti jungkat-jungkit kalau ngobrol sama Mbak Tiwi gitu ya. Jadinya kalau kita terlalu sering melatih logika dan rasionalitas, maka PR kita adalah melatih emosional kita dulu, baru kemudian itu bisa memungkinkan kita untuk berelasi dengan lebih baik. Gitu gak sih Mas Edmi? Betul, dan melatih emosi itu betul-betul pelajaran seumur hidup. Makanya tidak heran kalau ada negara-negara tertentu yang kepada anak-anak diajarkan pertama sekali adalah budi pekerti. Sama halnya dengan emosi, mereka tuh belajar dengan cara meniru. Oh, ternyata di keluarganya sudah terbiasa kalau ada sebuah masalah bertenang dulu, tidak segera merespon. Itu kan dari bentuk peniruan. Jangan sampai logis-logis aritmatika diajarin, kita malah alfa dengan yang namanya akal budi, dengan yang namanya emosi. Jadi kalau ditanya diajarkan lebih mana terlebih dahulu, kalau dari kecil berkali-kali akan disampaikan, tanamkan dulu budi pekerti, tanamkan dulu emosi, barulah setelah itu yang namanya logis kita ajarkan. Tapi kalau bisa berjalan berbarengan, ya sangat bagus. Tapi kalau dipilih nih satu di antara dua, mana yang bagus? Emosi dulu lah yang dikendalikan. Tetapi di masa dewasa kita bisa mengatur emosi. Ini menarik lagi nih. Ketika manusia itu menghadapi sebuah permasalahan, ada dua sistem yang terjadi Bang Yasser. Ada namanya sistem 1, ada namanya sistem 2. Perbedaannya apa? Gampangnya sistem 1 itu adalah ketika kita memberikan respon secara spontan. Sistem 2 adalah kita ketika memberikan respon dengan cara berikan dulu jeda waktu ke diri kita sebelum memberikan respon. Perbedaan utamanya apa? Perbedaan utamanya adalah pada emosionalnya kita sebetulnya. Ada masalah, lalu kita langsung memberikan respon, itu biasanya emosi kita yang bergerak. Ada masalah, tetapi kita berdiam diri dulu, baru memberikan respon. Sistem 2 adalah bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, baru memberikan pendapat. Itulah sebabnya sebagai leader, kalau ada sebuah hal penting yang perlu kita putuskan, yang perlu kita lakukan adalah bukan kepada membacanya, lalu bikin keputusan, tapi tenangkan diri dulu. Bahkan ada yang berkata, diamkan dulu 1 malam. Diamkan dulu 1 malam, baru kita baca esok harinya. Setidaknya emosi kita sudah stabil sebelum mengambil keputusan. Sama halnya dengan ini, ketika ada sebuah permasalahan, bertenang dulu, baru memberikan respon. Tapi siapa orang-orang yang bisa bertenang dahulu, baru memberikan respon? Adalah orang-orang yang sudah belajar dengan pahit, ternyata langsung memberikan respon, efeknya buruk. Refleksikan diri. Lagi-lagi berkaitan dengan umur, bukan pada umurnya, tapi pada pengalaman-pengalamannya. Maka yang perlu dilakukan teman-teman kalau ingin menghadapi fase relationship segala macam, hubungan antar manusia, salah satu hal yang perlu disiapkan adalah memang kita sendiri pun juga sudah sering berinteraksi. Toh interaksi kan bukan berarti pacaran, toh Bang Yasser. Berinteraksi dengan banyak orang, mengenal karakter-karakter manusia. Kira-kira begitu. Satu pertanyaan terakhir dariku di segmen ini. Ngomongin soal refleksi, Mas Edmi. Honestly speaking, banyak orang yang ini di kolom komentar sosial mediaku ya, terbatas di situ. Jadi banyak teman-teman yang merasa bahwa mungkin gitu, aku tuh sudah berefleksi. Tapi kalau dari sotoy-sotoyannya gue nih Mas gitu ya, kayaknya kok dari cara ngomongnya dia masih penuh amarah, masih belum wise gitu. Kan asumsiku nih kalau orang berefleksi, dia bisa adem, tenang, menempatkan diri, tidak ofensif, tapi tidak defensif juga gitu kan. Ya netral-netral aja lah gitu. Nah, ada tips and trick nggak dari neuroscience bagaimana kita bisa membangun point reflection itu? Karena asumsiku kita sebenarnya banyak mengalami kepahitan moments dalam hidup kita. Tapi kadang itu lewat gitu aja Mas. Kita nggak bener-bener punya skill, kapabilitas dan kapasitas untuk mengolah kepahitan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, let's say. Nah, keywordnya adalah asumsiku itu reflection skill. Ada tips nggak dari neuroscience? Refleksi itu akan gagal.
kalau masih ada unsur emosional di situ. Makanya kalau lakukan refleksi, jangan setelah marah kita refleksi, karena kita lagi masih marah. Jadi sama halnya dengan saya cerita kepada murid-murid saya, pernah perhatikan tidak? Ketika teman-teman kamu itu curhat, oh ternyata bahasa Bruneinya curhat, ya curhat juga katanya. Oh gitu ya. Okay. Curhat itu apa? Curhat juga dokter gitu lah. Jadi ketika ada teman-teman curhat, pernah tidak momen-momen ketika teman-teman curhat dan kita memberikan saran, kok enteng ya memberi saran. Tetapi ketika kita menghadapi masalah yang sama, kok kita nggak bisa memberikan solusi? Buat diri sendiri? Iya. Kalau ada teman bermasalah, enteng tuh ngasih solusi, harusnya kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Tapi ketika kamu menghadapi masalah yang sama, kok kamu tiba-tiba jadi panik? Ada pembeda utama. Ketika teman curhat, kita posisinya adalah orang ketiga. Kita tidak menghadapi emosional di sistem limbik. Otak depannya oke nih, clear, solusi muncul. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita adalah orang pertama. Emosionalnya itu langsung kita rasakan. Yep. Konsep sistem limbik otak depan tak bisa berjalan berbarengan. Dia selalu berlawanan arah. Jadi ketika seseorang begitu emosional, otak depannya nggak jalan nih. Makanya nggak mungkin ngasih solusi. Dalam kondisi seperti itu, ini pelatihan leadership sebetulnya. Cara tercepat yang bisa kita lakukan adalah anggap diri kita itu adalah sebagai orang ketiga. Ketika kita menghadapi masalah, posisikan diri kita itu sebagai orang ketiga. Anggap ini bukan masalah saya. Ini adalah masalah orang lain. Berdiri sejenak sebagai orang ketiga. Pada saat itu, dalam waktu sepersekian detik, terjadi switch. Sistem limbik kita tidak lagi panik. Kita sudah mulai bisa nih berpikir, oh ya solusinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Refleksi itu pun demikian. Ketika kita hendak belajar dari kesalahan, jika emosional kita masih tertinggal, kita tentu memberikan pembelaan diri. Oh iya kan ini aku benar sebetulnya, yang salah itulah teman aku karena begini, begitu. Maka kalau hendak refleksi, yang perlu kita lakukan adalah kitanya juga bertenang dulu. Bertenang, lalu lihat, oh iya ya, ini yang terjadi. Hilangkan semua masalah-masalah emosional. Dan bagaimana cara tercepat kita menghilangkan hal yang bersifat emosional, kita mampu menjabarkannya dengan struktur. Apa yang kamu rasakan perasaan marah itu? Apa yang membuat kamu itu menjadi marah? I'm so sorry, ini ada istri saya telepon. Nanti dulu. I'm sorry. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, agar kita bisa berefleksi, emosionalnya kita tinggalkan. Makanya saya sebut, jangan langsung refleksi di tempat. Ambil dulu waktu sejenak, lalu mulai berpikir. Sama halnya seperti nulis paper. Ini diajarkan oleh guru saya. Kalau kamu tuh membuat draft tulisan, jangan langsung diperbaiki pada saat itu. Selesai bikin tulisan, kamu diamkan dulu. Karena ketika kamu membaca langsung tulisan, kamu merasa diri kamu benar. Oh kamu capek-capek kok nulisnya. Pasti kamu membela diri kamu. Setelah kamu tulis draft, diamkan dulu sejenak. Esoknya kembali lihat. Emosional kita sudah tenang. Kita jadi tahu nih, oh iya ini agak konyol nih kalimat-kalimatnya. Sama halnya dengan refleksi ketika Coach Andes berkata, orang itu reflektif tapi kok ia seperti tidak berubah. Jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah ia melakukan refleksi ketika emosionalnya pun masih begitu berperan. Maka cara untuk refleksi adalah bertenang dulu sejenak. Oh iya, tadi siang saya berantem dengan pasangan saya. Jangan siang itu juga kamu refleksi. Bertenang dulu. Sore hari sudah mulai tenang sambil cuci piring. Oh iya ya, itu salah saya tadi ya. Oh ya, harusnya saya tidak seperti itu cara menjawab. Kenapa kita bisa berpikir lebih tenang? Ya karena memang emosionalnya sudah oke. Refleksinya jadi makin baik, membuat kita semakin dewasa nantinya. Alah kayak udah ahli banget ya. Padahal ini masalah otak aja sih. Dan ini sangat align sama, maksudnya sangat align sama apa yang kita praktekkan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita dengar dari orang lain gitu. Jadi ya
neuroscience, kecerdasan emosional kan juga kayak masih satu rumpun tuh ilmunya. Iya, betul. Masih berkaitan. Dan aku pengen nge-highlight buat teman-teman yang tadi mau belajar refleksi, aku pengen cerita pengalamanku. Mungkin ini bisa jadi tipsnya mereka gitu. Yang masih align adalah, aku inget banget POV orang ketiga, keywordnya itu. Ya. Jadi aku tuh dulu emosional banget mas orangnya gitu ya. Wah pokoknya kalau ada apa-apa tuh, kamu kenapa sih? Kalau bahasa anak zaman sekarang anxious attachment style gitu. Jadi kayak mengerti, saya pernah membaca itu. Jadi membaca kayak, itu pernah. Ya, kenapa sih kamu gini? Jadi kalau sama mantanku tuh gue gas balik tuh. Iya. Sampai aku berpikir gini, kok kayaknya it's not healthy gitu. Aku pun juga ngerasa bahwa I don't feel that I can manage my relationship well. Jadi ketika waktu lagi single time nih gitu, apa yang aku lakukan adalah aku melatih diriku untuk punya POV orang ketiga untuk diriku sendiri. So how do I do it? Aku realize banget gini, ini gue kalau feeling itu orangnya ngomong banget, gue bisa mas ngomong setengah jam sama dia tanpa stop. Dia cuma kayak, lu dapat energi dari mana sih gitu, dan dia kayak omongan lu tuh gak ada juntrungannya, cuma kayak ngeluapin emosi doang gitu. Nah dari situ aku sadar I cannot do this anymore karena ini akan berpengaruh ke relationship ke orang lain. Jadi yang aku lakukan adalah aku punya jurnal. Jadi aku nulis jurnal. Di dalam jurnalku, kalau aku melakukan sesuatu dan kemudian aku punya emosi, aku nulis itu dari POV orang pertama. Dalam arti aku tuh hari ini ngerasa kayak gini, sebel banget tau gak sih sama Yaser, gitu kan. Tulis tuh, ngeluapin tuh semua emosinya gitu kan. Terus dibawa tidur dulu. Besoknya baru ketika aku akhirnya sudah lebih fresh gitu, bahasanya Mas Edmi tadi, emosinya sudah turun, aku mencoba untuk ngebaca dari like a dear friend gitu. Jadi aku nganggap cerita itu adalah ceritanya temanku. Dan di situ aku mencoba untuk, kan dulu rasionalitas dan intelligence aku masih cupu lah gitu, belum banyak pengalaman kan. Jadi aku mencoba untuk melatih refleksinya dengan aku tulis ulang lagi di halaman sebelahnya dari POV orang ketiga. Jadi apa yang terjadi sama Anes, itu Anes tuh sebenarnya ngerasa gini karena ini. Terus itu gara-gara Yaser ngelakuin ini. Tapi kalau dipikir-pikir Yaser nggak salah sih gitu. Ini cuma Anesnya aja yang ke-trigger gitu. Jadi akhirnya di momen itu tuh aku baru realize bahwa even aku pun juga bisa melihat diriku sendiri sebagai POV orang pertama, which is orang yang meluapkan emosi itu. Dan untuk aku memahami emosi yang terjadi, apa yang terjadi, itu aku bikin lagi satu page baru. Itu aku nulis tentang apa sih yang sebenarnya dirasain sama si Anes di saat itu. Nah itu tuh momen kayak aku berlatih untuk kayak, oh ini toh yang dirasain sama Anes. Oh Anes tuh biasanya marah tuh gara-gara lapar, gara-gara kepanasan, sama gara-gara ada hal yang berjalan tidak sesuai keinginan. Itu aku punya pattern kayak gini karena aku udah punya bank data tadi gitu, dan aku udah merefleksikan itu kayak bertahun-tahun, dan honestly it's not easy gitu, butuh bertahun-tahun sampai akhirnya sekarang tanpa ngejurnal udah bisa lebih lancar gitu sama Yaser. Yang saya menariknya itu bukan hanya tentang bagaimana Coach Anes merefleksikan diri, tapi metode yang digunakan, dan ini penting. Ketika Coach Anes mencoba merefleksikan diri dengan cara mencatat, ini penting banget. Terutama di era sekarang, kalau saya mengajarkan tak pernah lagi pakai slide PPT. Selalu menggunakan metode konvensional saja, menggunakan papan tulis. Itu memaksa murid-murid itu semua mencatat. Kenapa ini perlu? Ketika tadi Coach Anes mencatat, dan murid-murid juga mencatat di buku catatannya, simply ketika mencatat, ia mencatat apa yang dipikirkan di otaknya. Dicurahkanlah ke dalam bentuk tulisan. Ketika tadi Coach Anes mencatat, tanpa Coach Anes sadari sebetulnya Coach Anes sudah mengajak otak depannya Coach Anes untuk berpikir secara rasional. Apa yang terjadi? Itu lebih memudahkan untuk refleksi. Macam-macam, masing-masing orang punya cara berbeda. Tetapi betul, dengan cara menulis itu adalah salah satu hal yang efektif. Jadi nanti kalau ada teman-teman mencoba refleksikan diri dengan cara mencatat, itu sangat bagus. Coba duduk, coba mencatat. Karena ketika teman-teman mencatat tanpa disadari, kawan-kawan mengajak bagian otak berpikir logis rasional untuk ikut serta dalam proses refleksi. Itu contoh yang paling bisa digunakan. Terima kasih banyak Coach Anes. Itu pun juga pelajaran bagi saya. Jadi teman-teman yang merasa feeling banget nih perempuan-perempuan, yuk kamu bisa kok melatihnya. Aku pun butuh bertahun-tahun baru bisa menghadapin dia. Oke, silakan dilanjutkan saya. Oke, ini mungkin kita belok dulu sedikit dari apa tadi tuh, emotional intelligence. Tapi nggak belok-belok banget sih. Karena gini, aku sering banget kita di dalam bisnis biro jodoh ini
menemukan orang yang nggak pede dan melimitasi jati dirinya terkait latar belakang keluarga. Jadi mungkin dia adalah pribadi yang cemerlang lah. Kita ngelihat dia orang yang pintar, akademis, atau jabatannya bagus segala macam. Tapi somehow kalau kita wawancara kalau nyari-nyari kandidat nih, misalnya kita punya klien terus kita wawancara gitu. Dari profilnya bagus, tapi pas dia menceritakan personalnya dia dan keluarganya dia langsung kayak ciut gitu, kayak tapi aku nggak yakin deh dia tuh mau sama aku karena keluargaku begini segala macam kayak gitu ya. I don't know, mungkin karena trauma dan segala macam gitu. Itu apa ya? Gimana aku nanyanya ya? Apa sih yang terjadi sebenarnya orang bisa kayak gitu? Kadang maksudnya kalau ngelihat refleksi dari kisahku, mungkin aku ekstrim juga. Mama papanya jenderal, polisi bintang 2. Kita orang Padang. Aku juga orang Padang. Bang Yasser orang Padang. Iya, ya? aku orang Padang. Aku orang Solok. Solok dan Painan. Oh gitu. Dua-duanya Padang. Terbiasa ngerantau, ngegembel di jalan. Jadi aku tuh ke rumah dia naik sepeda gitu kan. Rambutku gondrong pakai sendal jepit gitu. Aku nggak ngebawa identitas keluargaku untuk masuk ke keluarga dia. Makanya mungkin kisah kita cukup viral tuh kemarin-kemarin pas aku nikah. Karena aku ngelamar dia pakai PowerPoint. Karena aku ditolak 2 kali. Aku ditolak 2 kali sama papa mamanya dia. Terus akhirnya kita cari cara. Akhirnya aku ngelamar pakai bibit bebet tuh pakai PowerPoint. Saya kan pernah melihat deh orang yang melamar pakai PowerPoint itu Bang Yasser, jangan-jangan. Itu kita. Oh gitu. Kayak gitu. Aku ya itu ekstrim lah gitu. Tapi aku nggak tahu apa yang membuat aku seperti itu. Tapi menurut aku itu sebuah advantage bahwa di saat kita nggak bawa identitas keluarga, kita lebih bebas aja untuk bergerak gitu. Nah dari sisi kan katanya juga trauma kan juga tersimpan di otak tuh. Apakah memang ada bawaan trauma untuk jadi bikin orang nggak pede atau gimana gitu? Kan sayang aja gitu. Udah cemerlang orangnya gitu, tapi karena dia mungkin masih terlimitasi identitasnya dengan keluarga, jadinya terlimitasi aja gitu perkembangannya. Trauma bisa jadi kalau ia punya pengalaman penolakan oleh calonnya dia gara-gara faktor latar belakang keluarganya. Tapi perlu dipahami, ini Indonesia. Yang pernikahan itu bukan cuma pernikahan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga keluarga laki-laki dan perempuan. Faktanya di Indonesia itu, siapa keluarga kamu itu mempengaruhi. Suka tidak suka. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi kita bisa sepakat hampir semuanya seperti itu. Ada satu sifat manusia yang dinamakan sebagai loss avoidance. Manusia itu ketika mengambil sebuah keputusan lebih cenderung untuk menghindari potensi rugi dibandingkan ia mendapat sebuah keuntungan. Kalau ia menceritakan tentang bagaimana latar belakang keluarganya, berdasarkan pemahaman dia terkait dengan situasi sosial di Indonesia, ada peluang besar ia akan di-reject. Ia sadar itu. Dan ia ingin menghindari itu. Menghindari dengan cara, ya gak usah cerita deh tentang keluarga saya seperti apa. Tapi ia pede toh menceritakan dirinya. Karena ia yakin profilnya dirinya oke. Tapi profil keluarganya ia pun sadar ini tidak oke. Ada potensi nih, ini akan menggagalkan. Makanya wajar ia memilih loss avoidance. Bisa juga memang karena pengalaman, tapi sekalipun juga tidak ada pengalaman, kalau ia memahami bagaimana struktur sosial, itu pun bisa kita mengerti. Nah makanya dalam kondisi seperti itu, mungkin perlu dicari pasangan yang jangan-jangan keluarganya pun tidak memandang latar belakang keluarga seperti apa. Tapi itu kan pendapat jadi sangat luas. Ketika kita hendak mencoba mematching, tadi ketika Bang Yasser dan juga Coach Anies menyatakan hendak mematching, itu antara satu orang dengan satu orang yang lain. Tapi tadi Bang Yasser pun menyebut ada faktor bibit, bebet, bobot. Ini kan tergantung dari keluarganya. Nah disitulah yang sangat kompleks terjadi. Yang sering sekali kan kita tahu ya, kalau pernikahan di Indonesia itu bukan pernikahan antara si A dan si B. Acara-acara pernikahan bukan pernikahan A dan B, tapi acara orang tuanya. Kan kira-kira seperti itu toh. Kayak gitulah yang kita bisa memahami, oh ternyata itulah latar belakangnya. Oke, jadi aku simplify, mengapa dia mundur, jadi itu gara-gara dia gak pede keluarganya, akhirnya yang kita semangat untuk mau ngenalin dia, dianya malah mundur. Jadi karena si loss avoidance. Jadi jangan-jangan ia akan berani kalau ternyata Bang Yasser dan Coach Anies menemukan satu sosok yang keluarganya tidak memandang
siapa keluarga, bukan si ceweknya ya. Iya. Ceweknya mengatakan saya tidak peduli keluarganya seperti apa, tapi kan belum tentu dengan keluarganya. Iya, Mungkin di situ akan lebih terbuka nantinya. Oke, jadi gua nggak mau di reject walaupun diri gua eligible untuk program ini, anggapannya Ya. gitu ya. Tapi karena ada kemungkinan dia ngelihat latar belakang keluarga gue dan gua akan di reject, mendingan gua mundur duluan. Betul, betul. Sangat disayangkan, tapi ya sudah. Ya. That it is what it is. Makanya mahal. Makanya gue harus menyeleksi orang-orang yang ini kayaknya aduh, Kita nggak start pede dari deh. 35 juta. Serius, Iya. asik. 35 juta 2 kandidat selama 6 bulan. Tapi perlulah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman dosen ya, kalau saya tuh diundang-undang ke kampus-kampus, saya biasa kalau cuti kan, ya alhamdulillah lah banyak kampus manggil. Satu hal yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan dosen, ngomongnya jadi agak banyak ya. Nggak Tapi apa-apa oke lah, ini dong, penting. dengan senang Karena hati. ini ada viral kemarin tuh yang katanya akademisi cuma dibayar sekian ratus ribu. Iya. Perlu disampaikan bahwa yang namanya dosen itu bisa menghargai dirinya sendiri. Dan salah satunya memang melalui RED. Saya sampaikan kepada dosen-dosen, rekan-rekan dosen dari banyak kampus itu. Satu hal yang mesti teman-teman pahami, jangan sekali-kali merendahkan diri sendiri dengan memberikan rate yang murah meriah. Naikin saja rate kamu, karena akan selalu ada orang yang sanggup membayar. Tantangan kamu bukan bagaimana kamu meletak harga murah, tantangan kamu adalah bagaimana kamu mengkualitikan diri kamu, sehingga angka yang kamu tetapkan adalah pas. Nah, ketika Coach Anes dan Bang Faris mengatakan angkanya sekian, dari cerita seperti apa mencoba mencari matching, orang jadi mengerti, oh iya ya, kan memang tidak mudah, wajar bayarannya mahal. Kira-kira seperti itu. Iya. Menarik sih. Iya. Betul. Dan makanya kita juga relativitas tadi sih Mas. Ya. Jadi aku nggak bisa, adalah satu momen kita waktu awal mulai di matchmaking ini kayak, oh ini idealnya kan begini, terus dicocokin sama orang yang idealnya begini. Nggak bisa. Gitu. Betul. Akhirnya kita harus ngeliat klien kita it is what it is, maka harus dicocokkan dengan yang tadi, sekufu ataupun sefrekuensi based on, ya mungkin bahasa simpelnya preferensinya gitu. Atau ya kalau mungkin saintifiknya tadi neuron mirroringnya gitu. Jadi kayak coba mirroring juga, bukan cuma dari sisi kayak dirinya dia sendiri, tapi upbringingnya juga gitu. Makanya di matchmaking tuh kita ada upbringing juga ya. Ya, jadi mungkin aku kasih konteks sedikit sama Prof. Kita tuh awal-awal cukup idealis karena di Ranum, di Biro Jodoh kita tuh punya asesmen namanya Ranum Kompas. Ranum Kompas itu ngambil ilmu dari motivational value, psikolog dari ini. Namanya Ranum Kompas. Namanya Ranum Kompas. Itu bisa dipatenkan dong, asik. Memang, bisa. Ranumnya sendiri udah kita patenkan juga. Ya. Jadi kita mau ngelihat motivasi seseorang beyond their perilaku. Iya. Jadi misalnya Prof minum kopi, aku minum kopi, perilakunya sama, Iya. tapi motivasinya berbeda. Ngantuk, aku aus. Oke. Gitu kan? Oke, iya. Nah, sama nyari jodoh juga kadang-kadang gitu. Jangan karena sama-sama suka main padel, oh kita cocok nih. Padahal yang satu main padel nemenin keluarga, yang satu main padel karena networking atau pengen sehat, let's say gitu. Jadi kadang-kadang kita terdistorsi sama perilaku, padahal motivasi di dalamnya tuh berbeda. Nah, kita tuh nyocokin orang dari motivational value-nya dia, dari Ranum Kompasnya itu. Kita kita punya behavioral scientist yang ngegodok ilmu inilah gitu. Awal-awal kita gitu nyocokin value-nya apa segala macem. Tapi rupanya itu doang nggak cukup. Ujung-ujungnya yang cowok ngelihatnya cakep apa enggak. Iya. That's the reality. Iya. Betul. Gitu. Cakep betul. apa enggak? Atau kayak dia sandwich generation apa enggak ya? Gue nggak mau gitu. Iya. Walaupun value-nya bisa dibilang kayak neuron mirroring-nya Iya. based on teori kita gitu. Itu cocok. Tapi ada lagi gitu, serumit itu rupanya relationship. Memang, kalau melihat seseorang yang ganteng ataupun yang cakep ya, apa yang kurang-kurang langsung dikompromikan. Boleh nggak apa-apa. That's the reality. Yap. Ya, jadi kalau kamu mau dijodohkan, kamu juga harus menyiapkan diri kamu gitu ya. Bukan hanya sekedar mencari jodoh, kita selalu bilang kamu juga harus menjadi the right partner for your partner gitu. Iya. Kayak nama PT kita tuh, nama PT Ranum tuh PT menjadi cita sejati, bukan mencari. Iya kan? Kayaknya saya pernah dengar itu, oh ternyata memang berbeda ya. Kalau ada orang bertanya kamu kerja di mana, jangan nyebut di PT Mencari Cinta Sejati, itu kan suka nongol tuh di platform Di Facebook tertentu. biasanya.
bekerja di PT Mencari Cita Sejati. Kita terinspirasi dari situ. Daripada mencari, lebih baik menjadi. Oh benar. Jadi nanti kalau udah menjadi dan menjadi, kan gampang kita cocokin ya. Mungkin nanti ada yang cocok di teman berkelas, who knows. Kita bisa ini. Oke. Udah. Oke, so kalau dari kita mungkin udah cukup. Kalau dari Mas Edmi mungkin ada lagi nggak yang mau di-share? Ada concern nggak? Yeah. Atau kadang-kadang kan neuroscience aslinya itu kan ribet banget. Yeah. Tapi banyak keyword populer yang di-abuse sama orang kadang-kadang. Iya. Yeah. Yang di-abuse, yang disalahgunakan. Oh karena gini gitu. Mungkin mau meluruskan beberapa hal nggak? Apa yang sering disalahpahami atau disalahgunakan, disalahartikan sama orang-orang soal neuroscience. Oh iya, contohnya saja yang yang cukup populer itu terkait dengan otak kiri, otak kanan, itu salah satunya. Ketika orang berkata kalau dominan otak kanan adalah orang yang kreatif, dominan otak kiri adalah analitik, walaupun itu sebetulnya bermula dari risetnya Roger Sperry tahun 1960-an, ketika ia melakukan penelitian tentang apa sih yang terjadi kepada para pengidap epilepsi jika corpus callosum, penghubung antara otak kiri dan otak kanan itu kita lukai, bagaimana nanti efeknya kepada penurunan frekuensi kejang, yang ternyata ia bisa melihat bagaimana sih sebetulnya perbedaan fungsi masing-masing di antara keduanya, dan ketemulah yang namanya networking antara otak kiri otak kanan, tapi itu disimplified, hanya sekedar menjadi kamu otak kanan artinya kreatif, kamu otak kiri artinya analitik. Itu satu hal yang kita cukup sering mendengar tapi salah kaprah. Lalu yang kedua yang sekarang ini nih, yang saya juga sempat ceritakan kepada teman-teman, yang lagi beken banget, law of attraction. Jadi ketika teman-teman berkata saya ingin mendapatkan pasangan yang keren, gagah segala macam, cukup dengan berpikir maka kamu akan mendapatkan, itu totally adalah sebuah pseudoscience. Hanya sebuah klaim-klaim sepihak, dan itu ceritanya tuh berlangsung sudah sangat lama. Awal mulai itu dari ajaran agama tertentu tentang karma. Lalu di awal tahun 1900-an mulailah muncul di agama tertentu namanya movement of thought, redup. Di awal 2000-an naik lagi melalui buku namanya The Secret. Kalau kamu ingin dapat sesuatu, berpikirlah kamu mendapatkannya, hiduplah seolah-olah kamu mendapatkan, nanti akan datang. Redup lagi. Tapi sekarang naik lagi setelah pasca COVID, karena orang udah mulai main-main internetan terus. Ya algoritma sekarang kan semakin cepat semakin viral ya. Dan kita memahami bahwa ketika kita ingin mendapatkan goals, contohnya saja mendapatkan pasangan, gak mudah toh. Kita harus kenal dulu diri kita siapa, visi kita seperti apa. Kita menentukan langkah-langkah apa sih yang perlu saya perbaiki, rebek. Lebih gampang lah yang namanya kamu cukup berpikir, bayangkan kamu dapatkan itu, seolah-olah kamu sudah dapatkan demikian. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang kesehatan jiwa, itu kan namanya tanda-tanda orang delusi. Iya, benar. Waham. Kamu orang miskin kok berlagak kayak orang kaya. Jangan, itu waham namanya. Tetapi kenapa ini begitu menyenangkan? Ketika kita mencoba membuat strategi manajemen untuk mendapatkan sebuah goal, kita bisa melihat tuh tantangannya apa, kelebihan kita apa. Kita segera melihat, oh ya banyak hal-hal yang segera kita lakukan dan itu cukup berat bagi kognisi kita. Sementara kalau hanya berpikir, kamu nanti akan dapatkan jodoh begini begitu, nanti semesta akan mendukung. Hati-hati dengan namanya pseudo satisfaction trap. Kita terjebak dengan namanya kepuasan palsu. Memang kepuasan macam itu dibutuhkan untuk mendapatkan motivasi. Seperti bayangkan kalau timnas kita nanti tembus di Piala Dunia. Semangat kita latihan toh. Tapi kalau hanya mengandalkan bayangkan, ujungnya kita nanti sakit jiwa. Nanti ujung-ujungnya dalam hal masalah relation, jangan sampai menjadi victim blaming nantinya. Hanya menyalahkan, padahal saya sudah memanifestasikan akan mendapatkan pasangan yang gagah, kaya raya, cakep segala macam, tapi kok gak dapat. Lah iyalah yang kamu tanamkan hanya sekedar manifestasi law of attraction dengan hanya berpikir kamu akan dapatkan. Di situ harus hati-hati. Tentang law of attraction itu totally hanya masalah kepercayaan. Mau percaya silahkan, tapi kalau itu dijadikan sebagai pegangan hidup, hati-hati. Dan kenapa ada banyak orang yang tidak mau menyebutkan saya gagal dan banyak orang menggembarkan saya dapat segala macam? Ketika ada orang bercerita, saya terapkan kok yang namanya law of attraction sehingga saya mendapatkan gaji 100 juta rupiah per bulan misalnya. Jangan lupakan ada sebuah namanya cacat logika dinamakan sebagai post hoc ergo propter hoc. Gara-gara satu kejadian B muncul
setelah kejadian A, maka kita menyebut A lah penyebab B. Jangan kita menyebut gara-gara kita terapkan law of attraction, maka setelah itu saya dapatkan uang ratusan juta, maka gara-gara inilah penyebab itu. Hati-hati di situ. Sama halnya dengan ketika teman-teman dari Ranum membantu klien-klien yang mencarikan jodoh, ia tahu dulu memetakan dirinya apa. Dan ia tahu nih seperti apa langkah-langkahnya. Dan itu memang tidak mudah. Apa pembeda antara orang berani dengan takut? Antara yang membuat ia akhirnya sukses. Orang berani bukanlah orang yang tidak punya rasa takut. Orang berani adalah orang yang punya rasa takut dan ia mau menghadapinya. Nah, itu tanda berani. Mungkin bisa jadi orang-orang yang ketakutan dengan segala macam apa yang terjadi, jika ia berhasil mengatasi rasa takutnya, jangan-jangan ia ketemu. Toh mungkin akan ada kegagalan, tapi di antara kegagalan mudah-mudahan adalah keberhasilan. Kira-kira begitu Bang Yasser dan juga Coach Anes. Jadi jangan hanya mencari tapi juga menjadi. Juga menjadi lagi. Oke, so Prof Edmi, terima kasih banyak telah berbagi, dan ini kita bilang Prof sebagai manifestasi juga, Cie. Saya aminkan ya. Tapi saya jujur aja teman-teman semua, saya tuh lebih nyaman dipanggil nama aja lah. Saya sudah melewati fase-fase kebanggaan akademik karena udah cukup lah. Enggak, ini karena aku mau manggil kamu Prof karena aku mau orang-orang yang memang pantas dirayakan. Terima kasih banyak, saya senang mendengarnya. Gitu loh, maksudnya ya udah kalau jarang akademisi yang kita banggakan gitu. Betul, yang bisa berbagi dengan gaya cowboy-nya ya kan, kita justru seneng topi gitu. Topi cowboy-nya saya kurang. Kan udah ada kudanya tuh. Oke, so Mas Edmi, thank you so much sudah berbagi di sini. So teman-teman yang mau ikutan teman berkelas, masih ada waktu. Di 15 November kita akan ketemu di LTX. Aku akan spill satu pertanyaan yang akan aku tanyakan di sana. Aku mau ngomongin soal loneliness dari kacamata neuroscience dan bagaimana supaya kita meskipun sendiri tapi gak merasa lonely. Nah, buat kamu yang pengen dengerin aku ngebahas itu langsung sama Mas Edmi dan juga Bilal, dan nanti ada Yasser juga di sana, cus langsung aja ke link yang nanti akan dikasih Yasser. Oke. So aku Anes dan Yasser, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Thank you. Bye-bye.